suasana di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini akan menjadi lokasi pembacaan vonis hukuman terhadap dua terdakwa kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Tampak jaksa penuntut umum ini sudah hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk dua terdakwa, saudara, yakni Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun masih belum memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga masih menunggu, saudara, kedatangan dari dua terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini masih belum diketahui apakah persidangan akan dilakukan secara bergiliran atau bersamaan. Seperti diketahui, saudara, hari ini menjadi hari yang penting bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria lantaran akan mendengarkan vonis hukuman langsung dari majelis hakim. Sebelumnya, saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat menunda pembacaan putusan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Penundaan itu terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Hakim menyatakan belum siap dengan putusan untuk dua terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Kemudian sidang diundur dan kembali dilakukan pada hari ini, Senin 27 Februari 2023. Empat terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto, serta Irfan Widianto telah menjalani sidang pembacaan vonis hakim. Mantan Wakadan B Biro Paminal di Propampori, Arif Rahman, divonis 10 bulan penjara. Arif dinyatakan bersalah karena terlibat dalam perusakan CCTV dan membuat penyidikan kasus terhalangi. Hakim juga menghukum Arif untuk membayar pidana denda 10 juta rupiah. Jika tak dibayar, denda bisa diganti dengan 3 bulan penjara. Pasca pembacaan vonis hakim, istri Arif bernama Nadia mendadak menangis histeris di ruang sidang. Tak hanya itu, ayah Arif juga terlihat menangis, bahkan beranjak dari kursi dan melakukan sujud syukur. Diketahui vonis hakim untuk Arif Rahman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU sebelumnya. Jaksa sebelumnya menuntut Arif dengan hukuman 1 tahun penjara. Kemudian Irfan Widianto juga divonis 10 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah. Sementara itu, saudara, Baikuni Wibowo divonis hakim dengan hukuman 1 tahun penjara. Vonis hukuman yang sama juga didapat oleh Cuk Putranto.
Baik, saudara, bisa Anda saksikan saat ini terdakwa Hendra Kurniawan sudah berjalan menuju ke dalam ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa Anda lihat, saudara, Hendra Kurniawan saat ini sudah berada di ambang pintu dan tampak mengenakan kemeja berwarna hitam dan rompi kejaksaan yang telah dilepas sebelum memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi, saudara, Hendra Kurniawan saat memasuki ruang sidang tampak menyapa tim kuasa hukumnya, kemudian memberikan senyum. Dan saat ini, Hendra Kurniawan sudah duduk di kursi terdakwa, kemudian tampak juga diskusi yang terjadi antara Hendra dengan tim kuasa hukumnya sebelum persidangan pembacaan vonis hakim hari ini dimulai. Hendra Kurniawan tampak memberikan senyuman, saudara, dan kembali duduk di kursi terdakwa, sehingga saat ini bisa disaksikan hanya tinggal menunggu tim dari majelis hakim untuk memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar persidangan bisa segera dimulai. Bisa Anda saksikan, saudara, ekspresi Hendra Kurniawan saat menunggu kedatangan majelis hakim agar sidang pembacaan vonis bisa segera dilakukan. Baik, saudara, persidangan pertama kali akan dilakukan untuk Agus Nurpatria. Mohon maaf sebelumnya, saya menyebut terdakwa yang pertama kali melakukan persidangan pembacaan vonis hakim adalah Agus Nurpatria, saudara. Baik, saudara, sembari menunggu persidangan pembacaan vonis majelis hakim untuk Agus Nurpatria, saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat pembacaan vonis untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan
dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan dua perkara kepada terdakwa sebesar 10.000 rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Anaswa Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yulistiawan Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Yulianto Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SH MH, penuntut umum, dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian mengatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 3 hari. Kami tanyakan Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Saudara, diketahui dari 4 terdakwa perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Brigadir J, hanya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang belum divonis. Kemudian saudara, hari ini vonis hukuman yang akan dibacakan oleh majelis hakim untuk 2 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Untuk sidang yang pertama kali digelar, ini adalah untuk Agus Nurpatria. 4 terdakwa lainnya yakni Arif Rahmat Arifin, kemudian Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto sudah lebih dulu divonis pada minggu lalu. Seharusnya saudara Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria divonis pada Kamis 23 Februari 2023. Namun sidang ditunda karena majelis hakim belum siap dengan tuntutannya. Diketahui vonis 4 terdakwa ex anak buah Verdi Sambo lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Lantas bagaimana dengan nasib Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria hari ini? Masih belum diketahui saudara apakah nantinya vonis hakim akan lebih ringan atau sama atau justru lebih berat dari tuntutan jaksa. Kemudian saudara, hari ini persidangan akan dilakukan secara bergantian seperti yang bisa Anda saksikan saat ini. Yang pertama kali akan mendengarkan vonis dari majelis hakim adalah Agus Nurpatria, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan vonis untuk Hendra Kurniawan. Sebelumnya Hendra Kurniawan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.
Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Hendra Kurniawan dengan pidana denda sebesar 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Jaksa menilai mantan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Divpropam itu dengan sengaja membuat terganggunya sistem elektronik pada DVR CCTV di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Diketahui CCTV menjadi petunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Kemudian, saudara, sebelumnya Hendra Kurniawan juga telah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Mantan Jenderal Bintang 1 ini dipecat atas perbuatannya yang melanggar etik di penyidikan kasus kematian Brigadir J pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Sama seperti Hendra Kurniawan, saudara, Agus Nurpatria juga dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, Agus Nurpatria juga dibebankan denda 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Jaksa menilai Agus Nurpatria terbukti telah memerintahkan Irfan Widianto untuk menghilangkan rekaman CCTV di pos pengamanan di Kompleks Polri Duren 3. Selain itu dijelaskan Jaksa Agus Nurpatria juga terbukti memerintahkan Irfan Widianto untuk mengambil DVR CCTV di kediaman Ridwan Soplanit. Arahan ex-Kaden A Biro Paminal Divpropam Polri itu untuk mengambil DVR CCTV dinilai jaksa berkaitan dengan pembuktian tindak pidana. Ia juga dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat dari institusi tempatnya mengabdi selama 20 tahun. Kemudian, saudara, saya akan mengajak Anda untuk kembali mengingat vonis yang dijatuhkan hakim untuk 4 terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Yang pertama adalah Arif Rahman Arifin. Terdakwa obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Arif Rahman Arifin divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim. Hal itu diungkap oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Hakim menyatakan perbuatan mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Jika tidak membayar denda, saudara, maka Arif Rahman Arifin harus menjalani tambahan hukuman selama 3 bulan. Kemudian, sebelumnya, saudara, Arif Rahman Arifin dituntut pidana penjara selama 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena jaksa menilai Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran tindak pidana berupa merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Tak hanya itu, JPU juga menyatakan bahwa Arif Rahman juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Seperti diketahui, saudara, dalam kasus ini Arif Rahman disebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 49, Jungto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menilai Arif Rahman Arifin merusak salinan data rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup. Adapun rekaman tersebut diambil di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV itu terlihat bahwa Brigadir J masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinas Duren 3. Kemudian, saudara, jaksa menyatakan bahwa Arif Rahman Arifin mengetahui bahwa rekaman CCTV itu berkaitan dengan terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Padahal rekaman itu bisa mengungkap tabir dari pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, saudara, JPU menyampaikan Arif Rahman juga telah terbukti melanggar prosedur dalam pengamanan barang bukti. Sebab pengamanan CCTV yang dilakukan Arif tidak disertai dengan surat perintah yang sah. Untuk hal yang meringankan,
Jaksa menilai terdakwa Arif Rahman Arifin masih muda dan bisa memperbaiki dirinya. JPU mengungkapkan terdakwa Arif Rahman juga terus terang dan menyesali perbuatannya di persidangan. Kemudian, saudara, kemarin terdakwa lainnya yang sudah mendengarkan vonis yakni Irfan Widianto. Terdakwa perkara obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yakni AKP Irfan Widianto, divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Adapun vonis itu diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, serta Hakim Anggota Ari Muladi dan M. Ramdes di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari lalu. Hakim menyatakan perbuatan ex Kepala Sub Unit atau Kasubnit 1 Subdirektorat atau Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian, saudara, Baikuni Wibowo, yang juga menjadi terdakwa kasus obstruction of justice, divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Vonis tersebut diputuskan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Afrizal Hadi serta Hakim Anggota yakni Ari Muladi dan M. Ramdes pada Kamis 23 Februari lalu. Hakim menyatakan perbuatan ex-Pri Verdi Sambo tersebut terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rekaman CCTV. Vonis ini, saudara, masih lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian, Baikuni Wibowo juga telah mendengarkan vonis dari Majelis Hakim, saudara. Ia dituntut 2 tahun penjara, atau ia dituntut 2 tahun penjara terkait obstruction of justice. Ia juga dituntut membayar denda 10 juta rupiah dalam kasus ini. Jaksa meyakini Baikuni Wibowo bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jaksa juga mengungkapkan, saudara, beberapa poin yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Baikuni Wibowo dianggap telah mengikuti perintah atasannya yang dianggap tidak sah secara hukum. Tak hanya itu, pertimbangan memberatkan lainnya bagi Baikuni Wibowo, yakni menyalin dan menghapus dokumen elektronik dalam DVR CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo. Baikuni juga dianggap telah mengakses DVR CCTV secara ilegal. Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Baikuni dianggap jujur dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Kemudian, Baikuni Wibowo juga belum pernah dipidana sebelumnya. Selain itu, juga posisi Baikuni sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa kasus obstruction of justice penyidikan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Cuk Putranto, divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Vonis itu diputuskan pada Kamis kemarin, saudara. Hakim menyatakan perbuatan mantan PS Kasubagaudit Bagak Etika Rewa Prof Div Propam Polri itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rekaman CCTV.
Dalam kasus ini, Saudara Cuputranto dianggap bersalah. Mantan staf pribadi atau SPRI Ferdi Sambo Cuputranto sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 2 tahun terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J. Tak hanya itu, Cuputranto juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Cuputranto bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. JPU pun menyimpulkan bahwa Cuputranto terbukti melanggar Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, Saudara, Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, sidang pembacaan vonis oleh Majelis Hakim untuk terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J. Agus Nurpatria akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama. Agus Nurpatria Adi Purnama, SIK, dengan segala identitas dirinya, tidak perlu kami bacakan, yang telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat, penasihat hukum pada Loven Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di Distrik 8, Prosperity Tower level 5, Sudirman Center Business Distrik Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 710 SK hukum 10 Romawi 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sarsahala dan kawan-kawan, advokat, pengacara, dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakarti, Jalan Cikini 4, nomor 10, lantai 2, unit 2B, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022, nomor 723 SK hukum 22. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 803 Pitsus 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan Majelis Hakim nomor 803 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan
Saksi alias Anto, Saksi Chong Chiu Fung alias Afung, Saksi Ridwan Janari, Saksi Rifaisal Samuel SIKMA, Saksi Ridwan Reiki Nelson Soplanit SIKMH, Saksi Dimas Arki Jati Pratama, Saksi Dwi Robiansah, Saksi Arsad Daifa, Saksi Aris Yulianto SH, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Arianto, Saksi Redita Hernawa SPD, Saksi Dr. Andes Agus Sariful Hidayat SH, Saksi Irfan Widianto SH SIK, Saksi Cuk Putranto SH SIK, Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, Saksi Baikuni Wibowo SIK, Saksi Hendra Kurniawan SIK, Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA, Ahli Heri Prianto SH, Ahli Dr. Flora Dianti AMD SHMH, Ahli Dwi Senowi Janarko SHMH, Ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean SHMHUM, Saksi Ahli Adistia MKOM. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Agus Nurpatria SIK dan telah pula mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi adecas, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Raditya Adiasa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso. Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan ahli yang oleh terdakwa atas nama ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli Profesor Dr. Andika Duta Bahari SPD MHUM, ahli Dr. Frans Asisi Datang SS MHUM, saksi ahli Robintan Sulaiman SHMH MAMM CLA, ahli Silverius Suharso SEMM MPSI, ahli Dr. Margarito Kamis SHMHUM, ahli Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, saksi ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH, ahli Andi Widiatno SH Eskom MH, di mana keterangan saksi masing-masing saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan tercantum pula di dalam putusan perkara ini. Namun pada persidangan pada hari ini dianggap telah dibacakan, namun tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan yang diucapkan pada hari ini. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa, sebagaimana terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melalui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primer telah didakwa melanggar pasal 49, pasal Jungto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur setiap orang, menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Van Toelifting, yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and weten, dalam artian pembuat harus menghendaki atau willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau weten akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang bahwa kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku, atau bertentangan dengan tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi SHMH dan Dr. Flora Dianti AMD SHMH yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono SHMH dan Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau willen perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau weten akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya Nugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3. Perintah mana langsung ditujukan Hendra Kurniawan kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan yang saat itu berada di Kompleks Polri Duren 3 bersama terdakwa menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat saksi Hendra Kurniawan terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon terdakwa.
Saksi Hendra Kurniawan menanyakan perintah Verdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV, sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di kompleks Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk menghadap terdakwa di kompleks Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Irfan datang di kompleks Duren 3 dan menghubungi terdakwa. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh terdakwa DVR dalam pos satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan amankan. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos satpam menuju rumah saksi Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan mau kemana. Dijawab oleh saksi Irfan mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya, maksudnya saksi Cuk Putranto. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam plastik hitam untuk diserahkan pada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Menimbang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan saksi Hendra Kurniawan, yaitu 1. Saksi Verdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek, dan 2022, saksi Hendra Kurniawan sudah memerintahkan terdakwa untuk membuat surat perintah nomor Sprint /2055 7 Romawi HUK.66 2022 yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan untuk melaksanakan penyelidikan full paket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personel diantaranya adalah 1. Agus Nurpatria SIK, 2. Arif Rahman Arifin SIK MH, 3. Adi Pradana AE SIK, 4. Idam Faidillah, 5. Harosta P. Tampu Bolon STK SIK, 6. Januar Arifin, 7. Sigit Mukti Hanggono. Bahwa terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari saksi Verdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV, tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Verdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari saksi Irfan Widianto dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan saksi Hendra Kurniawan melalui terdakwa kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan saksi Hendra Kurniawan selaku karo paminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini adalah Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa apakah perintah terdakwa di luar kewenangan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saksi Hendra Kurniawan
pada waktu diperintah Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Verdi Sambo. Saat pada tanggal 9 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto menghadap terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terdakwa mengetahui bahwa saksi Irfan adalah anggota dari saksi Ari Cahya yang berasal dari Barreskrim Polri, bukan anggota dari Biro Paminal. Sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa saat memerintahkan saksi Irfan Widianto yang bukan personel organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti satu, menghamburkan atau menyiarkan, misalnya kabar dan sebagainya, menabur, benih dan sebagainya. Dua, membagi-bagikan atau mengirimkan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, MH, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV atau Closed Circuit Television adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu Closed Circuit Television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Chiu Fung alias Afung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan semua tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer
dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer. Sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari CCTV, frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kepada saksi Cuk Putranto yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni
untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Kompleks Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama saksi Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit yang ternyata di dalamnya berisi video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa di dalam persidangan, ahli atas nama Dr. Eva Ahjani Zulfa SHMH memberikan pendapat terkait meeting of mind, yaitu kesepakatan berjenjang. Ahli jelaskan apabila berbicara bentuk penyertaan atau metadata, atau ahli jelaskan sebenarnya adalah media player, yang mana artinya bersama-sama, dan ada juga di dalam media player ini ada orang yang berbuat dan ada juga seseorang yang berperan sebagai mindset. Syarat yang ditentukan dan dijelaskan dalam KUHP adalah adanya kerjasama yang disadari untuk melakukan tindak pidana yang sama, kesadaran untuk melakukan kerjasama itu untuk melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sama dan harus sinkron terhadap pengetahuan tersebut demikian. Ahli juga menjelaskan apabila berbicara perintah, maka erat kaitannya dengan downblocker atau outlocking. Karena sebenarnya orang yang memberi perintah adalah seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana yang ahli jelaskan bahwa downblocker adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 kedua apabila tadi dikaitkan dengan metadata atau meeting of mind adalah sama kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, sehingga apabila berbicara mengenai perintah misalnya menggunakan downblocker seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 kedua atasan dan bawahan, kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut ia melaksanakan apa yang diperintah oleh atasannya. Jikalau perintah tersebut adalah suatu tindak pidana dalam konteks pasal 55 ayat 1 kedua, maka tanggung jawab ada pada dua-duanya. Meskipun perannya berbeda dan dalam downblocker yang memberi perintah yang bertanggung jawab sehingga dikarenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi di persidangan atas nama Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa dapat diperoleh petunjuk bahwa saksi Ferdi Sambo memberikan perintah kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang kemudian secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa dan kepada saksi Ari Cahya, sehingga perintah Ferdi Sambo tersebut dilaksanakan oleh saksi Irfan Widianto. Adanya perintah yang disampaikan secara berjenjang sehingga terlaksana tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat atau muncul meeting of mind di antara saksi-saksi Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa untuk bersama-sama melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang terdapat di dalam dakwaan pertama subsidiar telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut di dalam sebelum memutuskan besaran pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan
tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana di dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini, oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, yaitu barang bukti berhuruf A berdasarkan penetapan nomor 1734 Penpersit PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2022, huruf B, huruf C, huruf E, huruf F, dan sampai dengan poin angka 49, barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SIK. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengandung jenis pemidanaan denda, maka dengan demikian terdakwa dihukum untuk bayar pidana denda sebesar yang disebutkan di dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. 2. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti keseluruhnya ada 67 item tetap dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan. Adapun bukti yang diajukan oleh penasihat hukum keseluruhnya ada 21 itu tetap terlampir dalam berkas perkara. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat bersama Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suwal, Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Juyamto, Sarjana Hukum, Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Mahendra D. SHMH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, demikian telah kami bacakan putusan terhadap saudara. Ya, terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan apakah saudara terima atau tidak terima. Berpikir dulu, begitu ya. Penuntut umum? Ya. Baik, dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Lanjut. Silakan lanjut. Masih bagus.
Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Baik, acara ini adalah untuk putusan. Ya. Hak saudara nanti akan kami beritahukan setelah dibacakannya putusan ini. Perhatikan dan dengarkan baik-baik putusannya. Putusan nomor 802, Pitsus 2022, PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan segala identitas dirinya sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat penasihat hukum pada law firm Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di distrik 8 Prosperity Tower level 5 Sudirman Central Business District BCBD lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus HY dan P garis datar LF titik SKK titik PIT titik 008 titik 010 titik 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 709 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sahala dan kawan-kawan advokat atau pengacara dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakara, Jalan Cikini 4, nomor 10, lantai 2, unit 2B, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022, nomor 724 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 802 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 802 garing Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Menimbang bahwa diulangi, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan sebesar 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Memerintahkan barang bukti keseluruhannya ada 67 item terlampir dalam berkas perkara dan membebankan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang diajukan tersendiri pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pembelaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah sosok yang pandai merangkai kata, apalagi tampil dengan membacakan untayan kalimat. Karena begitu besar trauma di setiap apapun yang terdakwa lakukan dan katakan yang akan menjadi sentimen negatif dan menyudutkan terdakwa. Bagi terdakwa, fakta persidangan sudah cukup untuk mengungkapkan kronologis peristiwa menjadi terang tanpa ada yang ditutupi. Bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah sesuai dengan SOP meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Bahwa terdakwa sudah menghadapi penghakiman publik untuk hal yang tidak terdakwa lakukan dan tidak ada sedikit pun niatan untuk meluruskannya. Karena bagi terdakwa kebenaran akan menemukan jalannya dan terkuak sendiri di fakta persidangan. Penghakiman liar yang mengatakan terdakwa mengantarkan peti dan melarang buka peti adalah sesuatu yang tidak benar adanya. Bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan, mulai penempatan di Patsus selama 30 hari hingga saat ini, bertubi-tubi cobaan datang dari internal Polri, seperti semua brutal membalaskan dendam kepada terdakwa. Bagaimana tidak, dalam perkara ini saja, terdakwa diperiksa oleh penyidik yang sedang menanti giliran sidang kode etik setelah terbukti dalam pemeriksaan Biro Paminal yang terdakwa pimpin pada waktu itu, bahwa yang bersangkutan bersalah, namun terdakwa tetap menjalani prosesnya meskipun hal tersebut melanggar aturan internal. Karena terdakwa menghormati kebijakan pimpinan, maka terdakwa tetap menjalani proses hukum seperti keinginan oknum. Dan saat terdakwa dalam masa tahanan yang sulit, terdakwa menghadapi tuduhan keji sebagai pelindung mafia dan lain sebagainya. Karena tersebarnya isi pemeriksaan kode etik dalam BAP etik terkait pernyataan kepergian ke Jambi menggunakan pesawat apa. Dan terdakwa jawab apa adanya, yaitu terdakwa dan rombongan pergi menggunakan private jet. Pada waktu itu terdakwa diperiksa oleh Ditipikor Mabes Polri, terdakwa berikan semua bukti asal muasal uang yang digunakan hingga pelaporan pajak dan rekening terdakwa. Sampai akhirnya mereka tidak bisa berkata apa-apa, namun kata maaf pun atas tuduhan tersebut tidak ada, apalagi surat pemberhentian perkara. Lagi-lagi tidak ada pelurusan dari internal Polri berkaitan dengan hal ini dan pemeriksaan kode etik yang seyogyanya bersifat rahasia. Selanjutnya demi kepuasan publik, terdakwa harus menghadapi sidang kode etik yang dipaksakan harus dilaksanakan. Terdakwa sampai mengirim surat kepada Bapak Kapolri dan Kadif Propam hingga akhirnya diputuskan untuk menunda sidang kode etik beberapa hari. Majelis Hakim seringkali katakan terlalu banyak kejanggalan dalam perkara ini. Maka terdakwa tegaskan kembali selama 15 tahun dari 27 tahun masa dinas terdakwa di Propam, Biro Paminal, beracara pidana seperti ini bukanlah keahlian terdakwa. Sehingga dari sini terdakwa semakin tahu istilah rekayasa kasus benar adanya. Sebuah perkara bisa berjalan dan dituntut hanya berdasarkan keterangan antar satu orang dan bahkan orang tersebut yang memiliki peran yang sangat krusial bisa dituntut lebih rendah. Terdakwa lahir, tumbuh dan berkembang dari kalangan minoritas, lulus Akabri di tahun 1995 dengan doktrin yang sangat kental karena di saat itu Polri masih bergabung dengan TNI. Menjadi lulusan 20 terbaik hingga bisa bersalaman dengan almarhum Presiden Soeharto, kebanggaan terpancar dari wajah kedua orang tua terdakwa yang hingga saat ini mereka diberikan umur panjang dan bisa melihat terdakwa menjadi seorang jenderal. Meskipun pada akhirnya jatuh untuk sesuatu yang terdakwa sendiri sampai saat ini masih berpikir keras di mana kesalahan
menjalan sesuatu sesuai SOP yang diatur oleh aturan institusi itu sendiri. Terdakwa dan integritas yang selama ini terdakwa jaga, serta prestasi yang selama ini sudah terdakwa ukir pada Divisi Propam Polri selama lebih dari 15 tahun, terhitung dari 27 tahun terdakwa mengabdi pada Kepolisian Republik Indonesia, akhirnya seperti tidak menjadi arti dan pertimbangan hingga terdakwa harus terjatuh di jurang sejauh ini. Majelis Hakim yang mulia, mohon ada sedikit harapan, sebuah titik terang di mana kesewenangan tidaklah boleh menang atas kinerja menjaga nama baik institusi. Semoga Majelis Hakim yang mulia terhormat selaku wakil Tuhan di dunia ini bisa memberikan putusan dengan hati nurani tanpa pleasure, apalagi syarat akan kepentingan ataupun terbelenggu dengan kejamnya opini-opini yang terdapat di media. Keputusan Majelis Hakim sangat mempengaruhi keyakinan terdakwa bahwasanya apa yang terdakwa lakukan selama mengabdi pada institusi Polri dan berdinas di fungsi satuan yang bertugas menjaga nama baik institusi bukanlah hal yang sia-sia. Pembelaan penasihat hukum terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dan tidak ada satupun alasan bagi terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan Ferdi Sambo kepada terdakwa, dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan keterangan yang disampaikan Ferdi Sambo adalah keterangan bohong atau keterangan tidak benar. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang dilakukan dengan etikat baik. Terlebih lagi terdakwa telah mendengar penjelasan Ferdi Sambo setelah menghadap Kapolri. Bahwa pelaksanaan perintah Ferdi Sambo selaku Kadif Propam masih termasuk ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karopaminal. Video pasal 1 angka 14 dan 15 pasal 11 ayat 2. Huruf A, Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto Peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015, junto Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Polri. Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penyelidikan selalu dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana surat perintah nomor 2055 garing 7 Romawi garing HUK.6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang diragukan keabsahannya oleh penuntut umum di muka persidangan ini. Berdasarkan keterangan saksi Arif Rahman, Muhammad Rafli, Novianto Rifai, dan Cuk Putranto yang bertentangan dengan keterangan saksi Adechat Iputu Ade Gita dan Mika Mei Salim, Agung Pratama Marta, dan Ferdi Sambo, telah dibuat kesimpulan oleh penuntut umum dengan menggiring opini seolah-olah terdakwa ikut serta dalam pertemuan antara Arifin dengan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa terdakwa tidak mempunyai motif apapun untuk melakukan upaya obstruction of justice, karena apabila terdakwa mengetahui sedari awal adanya perintah penghapusan isi rekaman CCTV, pasti akan dilaporkan kepada Kapolri. Dan tentu saja hal tersebut akan memudahkan terdakwa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Motif keuangan pun tidak mungkin dilakukan terdakwa karena faktanya terdakwa sudah hidup berkecukupan. Bahwa dari analisa fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan dan beberapa fakta yang terbukti dan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, yaitu fakta yang terbukti. Pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.22 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ferdi Sambo dan diminta datang ke rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3. Di rumah mana terdakwa mendapat cerita dari Ferdi Sambo tentang pelecehan istrinya yang direkayasa sendiri oleh Ferdi Sambo dan terdakwa mempercayainya sebagai cerita yang benar. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap Kapolri, Ferdi Sambo ikut menghadap dan menceritakan kejadian tembak-menembak di rumahnya sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak mempercayai cerita Ferdi Sambo tersebut. Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Agus Nurpatria dan Harun agar masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP.
Keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Untuk penanganan selanjutnya di Paminal saja, dan Kapolri sudah mempercayai kejadian yang terjadi adalah tembak-menembak. Pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk melakukan pengecekan CCTV Komplek Polri Duren 3. Perintah tersebut dilanjutkan secara berjenjang sampai diamankan oleh Irfan Widianto hingga diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Agus Nurpatria melaporkan kepada terdakwa bahwa anak buahnya Acai melaporkan ada 20 CCTV dan terdakwa memerintahkan Agus jangan semuanya, cukup di screening yang penting-penting saja. Fakta yang tidak terbukti. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Agus Nurpatria untuk melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah terdakwa dan Bini Ali menghadap Kapolri, tidak terbukti terdakwa dan Ferdi Sambo kembali ke ruang provos menemui Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat untuk menyamakan pemikiran sesuai skenario yang dibuat Ferdi Sambo. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Arif Rahman Arifin melalui telepon untuk menemui penyidik Polres Metro Jakarta Selatan agar penyidik membuat folder khusus untuk menyimpan file dugaan pelecehan Putri Chandrawati. Arif Rahman Arifin tidak terbukti melapor kepada terdakwa melalui telepon perihal isi rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2022 yang memperlihatkan Joshua masih hidup, dan tidak terbukti di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa bersama Arif Rahman Arifin menghadap Ferdi Sambo. Pada tanggal 14 Juli 2022, sekira jam 23 WIB, tidak terbukti terdakwa menelpon Arif Rahman Arifin menanyakan perintah Kadipropam sudah dilaksanakan apa belum. Dari analisa fakta dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dan tidak terbukti tersebut, penasihat hukum terdakwa berdasarkan analisa yuridis berpendapat bahwa dakwaan pertama primer penuntut umum pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan atau tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan SIK menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya, membebaskan dan melepaskan terdakwa dari tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam mendengar replik penuntut umum pada tanggal 6 Februari 2023 dan duplik penasihat hukum terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada tuntutan dan pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.
Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar Eskom, saksi Tomser Christian Natal, saksi Muhammad Munafri Bahtiar, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Abdul Jafar, saksi Marzuki, saksi Muhammad alias saksi Supardi alias Anto, saksi Jong Jufung alias Afung, saksi Ridwan Janari, saksi Rifaizal Samuel, saksi Ridwan Rekinilson Soplanit, saksi Dimas Ari Jati Pratama, saksi Dwi Robiansah, saksi Arsad Daifa, saksi Aris Julianto, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Arianto, saksi Radite Hernawa, saksi Agus Sariful Hidayat, saksi Novianto Rifai, saksi Muhammad Rafli, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Pratama, saksi Ferdi Sambo, saksi Dr. Andus Seno Soekarto, ahli Heri Prayanto, ahli Dr. Flora Dianti, ahli Dwi Seno Wija Narko, ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean, ahli Adi Setia Mkom. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Hendra Kurniawan, menimbang bahwa penasihat hukum telah mengajukan 5 orang saksi adecat, diulangi 6 orang saksi adecat, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Reditya Adiaksa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso, dan saksi Dr. Andos Ugroseno. Menimbang bahwa selain saksi adecat, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 9 ahli di persidangan, yaitu Profesor Dr. Agus Surono, Profesor Dr. Andika Dutan Bahari, Dr. Frans Asisi Datang, Robintan Sulaiman, Silverius Suharso, Dr. Margarito Kamis, Dr. Haji Dian Atwiarawan Daeng Tawang, Dr. Eva Ajani Zulfa, dan ahli Andi Widiatno. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti yang keseluruhannya ada 67 item, menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya telah pula memperlihatkan dan menyerahkan barang bukti sebagai mana tersebut dalam berita acara yang seluruhnya terdapat 21 item, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi
yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan penasihat hukum, pembelaan terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa pembelaan pribadi yang diajukan terdakwa pada dasarnya menyatakan ketidakpahamannya harus menjalani persidangan karena menjalankan perintah atasan yang diyakininya sebagai perintah yang benar, meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Pada sisi lain, terdakwa juga menghadapi penghakiman publik untuk sesuatu yang tidak dilakukannya, seperti melarang membuka peti jenazah, padahal pada waktu terdakwa sampai di Jambi, jenazah sudah dikuburkan, dan atau keberangkatan terdakwa bersama rombongan ke Jambi menggunakan private jet, meskipun untuk itu terdakwa harus menjalani pemeriksaan di Tipikor Mabes Polri dan dapat terdakwa buktikan asal muasal uang yang terdakwa gunakan. Namun jangankan kata maaf dan atau penghentian perkara yang terdakwa dapatkan, malah sebaliknya tidak ada pelurusan ketidakbenaran dari internal Polri, bahkan terdakwa dipatsuskan dan diperiksa oleh penyidik yang telah terdakwa periksa di Biro Paminal, dinyatakan bersalah dan menanti giliran menjalani sidang kode etik. Bahwa adapun pembelaan penasihat hukum terdakwa dengan memperhatikan analisa fakta dan yuridis, menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap pembelaan pribadi terdakwa terkait menjalankan perintah atasan yang diyakini sebagai perintah yang benar dan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang dilakukan penuntut umum atas diri terdakwa. Sedangkan pembelaan pribadi terdakwa terkait penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah orang yang sudah dinyatakan bersalah dan sedang giliran menjalani sidang kode etik. Menurut hemat majelis hakim tidak dapat dijadikan dasar batalnya BAP terdakwa via pasal 1 angka 1 dan 3, pasal 8, pasal 75 dan pasal 56 KUHP. Dan atau terdakwa dapat melaporkan penyidik tersebut kepada Provos. Itu pasal 34 Perkap Polri nomor 2 tahun 2016. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan pribadi terdakwa selain yang menjadi substansi pokok perkara menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. Adapun pembelaan pribadi terdakwa dan penasihat hukumnya terkait substansi perkara akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan pertama primer telah didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur pertama, setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam hal ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Hendra Kurniawan SIK yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum. Dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat, jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum
terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi. Unsur kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Fantolicing yang dimaksud dengan sengaja atau absen adalah willen and witten dalam artian pembuat harus menghendaki, willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti, witten akan akibat daripada perbuatan tersebut. Menimbang bahwa kitab undang-undang hukum pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga, masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi dan Dr. Flora Dianti yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono dan Dr. Haji Dian Adiawan Daengtawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangan. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Agus Nurpatria, Ari Cahya Nugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3, Perintah mana langsung ditujukan terdakwa kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan hari ini di tanggal 9 Juli 2022, terdakwa yang saat itu berada di Komplek Polri Duren 3 bersama saksi Agus menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat ia terdakwa terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon saksi Agus, terdakwa menanyakan perintah Ferdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di Komplek Duren 3, berapa banyak CCTV di Komplek Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan untuk menghadap saksi Agus di Komplek Duren
di Komplek Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya, sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Irfan datang ke Komplek Polri Duren 3 dan menghubungi saksi Agus Nurpatria. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh saksi Agus DVR dalam pos Satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan diamankan. Bahwa atas perintah saksi Agus tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos Satpam menuju rumah Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan, mau kemana? Dijawab oleh saksi Irfan, mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan dalam plastik hitam yang untuk diserahkan kepada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Memang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan terdakwa. 1, saksi Verdi Sambo, terdakwa, dan saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2, saksi Irfan menyatakan perintah saksi Agus adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3, saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada saksi Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV di tanggal 8 Juli 2022, terdakwa sudah memerintahkan saksi Agus untuk membuat surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk titik 66 garing 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk melaksanakan penyidikan, full bucket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personal diantaranya adalah Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Adi Pradana, Idham Faida, Harosta P. Tambubalon, Januar Arifin, dan Sigit Mukti Hanggono. Terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari Verdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV, tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Verdi Sambo, terdakwa, dan saksi Agus Nurpatria. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari sisi Irfan dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan terdakwa melalui saksi Agus kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan terdakwa selaku karupaminal, karena
di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antar biro Paminal dengan Baris Krim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan Saksi Irfan dalam hal ini Kabaris Krim Polri. Menimbang bahwa adanya perintah terdakwa di luar kewenangannya tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa pada waktu diperintah Ferdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang telah menjalankan perintah tersebut, sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Ferdi Sambo, sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa untuk memerintahkan saksi Ari Cahya dan saksi Irfan Widianto yang bukan personal organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur ketiga, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif. Artinya, manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, memilih frasa menyebarkan, karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilai pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti menghamburkan, menyiarkan dalam hal kabar dan sebagainya, menabur dalam hal benih dan sebagainya. 2, membagi-bagikan, mengirimkan dalam hal undangan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tidak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV, closed circuit television, adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu closed circuit television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup, di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Jiufung alias Apung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR. Sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan sebagaimana tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau
mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Memang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer, sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait informasi dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR, CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup, dan karena perkembangan teknologi maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk, Baikuni, Arif Rahman, dan Ridwan Soplanit
dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV komplek Polri Duren 3 kepada saksi Cuk yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di komplek Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit. Yang ternyata di dalamnya berisikan video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Menimbang bahwa karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur kapasitas seseorang dalam satu perbuatan pidana, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan pertama primer yang diambil alih ke dalam dakwaan pertama subsidiar di atas, bahwa terdakwa atas perintah Ferdi Sambo telah menunjuk saksi Ari Cahya untuk melaksanakan pengamanan dan pengecekan DVR CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3. Perintah mana kemudian didelegir saksi Ari Cahya kepada saksi Irfan Widianto. Karena pada saat itu di tanggal 9 Juli 2022 saksi Ari Cahya sedang berada di Bali. Bahwa pada bagian lain terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20 waktu Indonesia bagian Barat telah menghadap Ferdi Sambo bersama dengan saksi Arif terkait rekaman DVR CCTV yang diambil saksi Irfan menggambarkan tentang keadaan Joshua yang masih hidup. Sekalipun keterangan saksi Arif tersebut dibantah terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menghadap saksi Ferdi Sambo di tanggal 13 Juli 2022. Melainkan datang menghadap Ferdi Sambo sepulangnya ia terdakwa dari Jambi di tanggal 14 Juli 2022. Menimbang bahwa saksi Novian Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa bersama saksi Arif Rahman Arifin masuk ke ruangan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa demikian juga saksi Adecat, Iputu Gede Gita Pradana selaku ajudan terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa sepulangnya dari Jambi terdakwa langsung menuju kompleks Polri Duren 3 dan kemudian pulang ke rumahnya. Saksi pun kemudian pulang sekira jam 15 waktu Indonesia bagian Barat dan pada waktu itu terdakwa tinggal di rumahnya. Saksi Adecat Mika Mei Salim selaku driver dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya berada di komplek Polri sampai dengan jam makan siang dan sore harinya mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak ada panggilan dari terdakwa untuk datang ke kantor. Demikian juga saksi Raditya Adiyasa selaku honorer di Biro Paminal dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak pagi terdakwa tidak datang ke kantor dan saksi pulang ke rumah sejak jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim mendapati keadaan bahwa saksi Adecat, Iputu Gede Gita dan Mika
Mei Salim pada tanggal 13 Juli 2022 tidak mengikuti terdakwa sampai dengan malam hari. Sementara di sisi lain saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto yang berada di ruang Sespri dan Pentri Kadipropam sampai dengan malam hari, mereka melihat kedatangan terdakwa bersama saksi Arif sekira jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut terlihat adanya kesesuaian keterangan antara saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto dengan keterangan saksi I Putu Gede Gita, Mika Maisalem dan Raditya Adiasa terkait keberadaan terdakwa di tanggal 13 Juli 2022, di mana pada satu sisi disebutkan terdakwa datang sekira jam 20 WIB dan di sisi lain para saksi Adecat sudah pulang ke rumahnya masing-masing pada sore hari dan tidak mendampingi terdakwa. Atau dengan kata lain terdapat petunjuk bahwa terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 tersebut datang menghadap Ferdi Sambo sekira jam 20 WIB. Sehingga dengan demikian alibi terdakwa dan Ferdi Sambo yang mengatakan mereka tidak bertemu di tanggal 13 Juli 2022 haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa karena telah ternyata terdakwa menunjuk saksi Ari Cahya yang telah mendelegir perintah terdakwa kepada saksi Irfan untuk mengambil DVR CCTV yang di dalamnya menggambarkan keadaan Joshua yang masih hidup dan gambaran mana telah dilaporkan terdakwa bersama saksi Arif kepada Ferdi Sambo, maka majelis hakim berpendapat bahwa perintah berjenjang tersebut adalah perintah di luar kewenangan terdakwa yang melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas. Rangkaian perintah berjenjang mana menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai orang Rangkaian perintah berjenjang mana menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai yang menyuruh lakukan perbuatan pidana. Sehingga dengan demikian unsur keempat telah pula terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama subsidiar, maka dengan sendirinya majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan terhadap dakwaan selanjutnya pada dakwaan kedua primer dan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama subsidiar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap pasal yang didakwakan kepada penuntut umum, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka kepada terdakwa akan dihukum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut. Yang memberatkan, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa selaku anggota Polri perbuatan tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional. Keadaan yang memberatkan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan,
mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suhail Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Juyamto Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Hendra Yuristiawan Sarjana Hukum, Magister Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Saripudin Sarjana Hukum dan Matius Budusituru Sarjana Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Sahnan Tanjung BCSH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Begitu ya. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Pikir-pikir. Demikian juga penuntut umum. Begitu ya. Dengan dibacakannya putusan ini maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Anto, saksi Chong Chiu Fung alias Afung,
Saksi Ridwan Janari, Saksi Rifaisal Samuel SIKMA, Saksi Ridwan Reiki Nelson Soplanit SIKMH, Saksi Dimas Arki Jati Pratama, Saksi Dwi Robiansah, Saksi Arsad Daifa, Saksi Aris Yulianto SH, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Arianto, Saksi Redita Hernawa SPD, Saksi Dr. Andes Agus Sariful Hidayat SH, Saksi Irfan Widianto SH SIK, Saksi Cuk Putranto SH SIK, Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, Saksi Baikuni Wibowo SIK, Saksi Hendra Kurniawan SIK, Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA, Ahli Heri Prianto SH, Ahli Dr. Flora Dianti AMD SHMH, Ahli Dwi Senowi Janarko SHMH, Ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean SHMHUM, Saksi Ahli Adi Setia MKOM. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Agus Nurpatria SIK dan telah pula mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi adecas, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Raditya Adiasa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso. Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan ahli yang oleh terdakwa atas nama ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli Profesor Dr. Andika Duta Bahari SPD MHUM, ahli Dr. Frans Asisi Datang SS MHUM, saksi ahli Robintan Sulaiman SHMH MAMM CLA, ahli Silverius Suharso SEMM MPSI, ahli Dr. Margarito Kamis SHMHUM, ahli Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, saksi ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH, ahli Andi Widiatno SH Eskom MH, di mana keterangan saksi masing-masing saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan tercantum pula di dalam putusan perkara ini. Namun pada persidangan pada hari ini dianggap telah dibacakan, namun tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan yang diucapkan pada hari ini. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa sebagaimana terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melalui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primer telah didakwa melanggar pasal 49, pasal Jungto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya.
yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Van Toelifting, yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and weten, dalam artian pembuat harus menghendaki atau willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau weten akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain, tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku, atau bertentangan dengan tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi SHMH dan Dr. Flora Dianti AMD SHMH yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono SHMH dan Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau willen perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau weten akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya Nugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3, perintah mana langsung ditujukan Hendra Kurniawan kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan yang saat itu berada di Kompleks Polri Duren 3 bersama terdakwa menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat saksi Hendra Kurniawan terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon terdakwa. Saksi Hendra Kurniawan menanyakan perintah Ferdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV, sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di Kompleks Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk menghadap terdakwa di Kompleks Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya sekitar pukul 15.00 WIB,
saksi Irfan datang di Kompleks Duren 3 dan menghubungi terdakwa. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh terdakwa DVR dalam pos satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan amankan. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos satpam menuju rumah saksi Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan mau kemana. Dijawab oleh saksi Irfan mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto. Nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya, maksudnya saksi Cuk Putranto. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam plastik hitam untuk diserahkan pada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Menimbang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan saksi Hendra Kurniawan, yaitu 1. Saksi Verdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2. Saksi Irfan menyatakan perintah terdakwa adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3. Saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil oleh saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan sudah memerintahkan terdakwa untuk membuat surat perintah nomor sprint /2055/7 Romawi /HUK.66/2022 yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan untuk melaksanakan penyelidikan full paket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personel diantaranya adalah 1. Agus Nur Patria SIK, 2. Arif Rahman Arifin SIK MH, 3. Adi Pradana AE SIK, 4. Idam Faidillah, 5. Harosta P. Tampu Bolon STK SIK, 6. Januar Arifin, 7. Sigit Mukti Hanggono. Bahwa terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari saksi Verdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV, tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Verdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari saksi Irfan Widianto, dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan saksi Hendra Kurniawan melalui terdakwa kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan saksi Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri, dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini adalah Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa apakah perintah terdakwa di luar kewenangan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saksi Hendra Kurniawan
pada waktu diperintah Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Verdi Sambo. Saat pada tanggal 9 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto menghadap terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terdakwa mengetahui bahwa saksi Irfan adalah anggota dari saksi Ari Cahya yang berasal dari Barreskrim Polri, bukan anggota dari Biro Paminal. Sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa saat memerintahkan saksi Irfan Widianto yang bukan personel organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti 1. Menghamburkan atau menyiarkan, misalnya kabar dan sebagainya, menabur, benih dan sebagainya. 2. Membagi-bagikan atau mengirimkan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, MH, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV atau Closed Circuit Television adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu Closed Circuit Television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Chiu Fung alias Afung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan semena tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer
dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 Yungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yungto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur kesatu setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer. Sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur kesatu dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari CCTV, frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kepada saksi Cuk Putranto yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni
untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Kompleks Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama saksi Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit yang ternyata di dalamnya berisi video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa di dalam persidangan, ahli atas nama Dr. Eva Ahjani Zulfa SHMH memberikan pendapat terkait meeting of mind, yaitu kesepakatan berjenjang. Ahli jelaskan apabila berbicara bentuk penyertaan atau metadata, atau ahli jelaskan sebenarnya adalah metapleger, yang mana artinya bersama-sama, dan ada juga di dalam metapleger ini ada orang yang berbuat dan ada juga seseorang yang berperan sebagai mindset. Syarat yang ditentukan dan dijelaskan dalam KUHP adalah adanya kerjasama yang disadari untuk melakukan tindak pidana yang sama. Kesadaran untuk melakukan kerjasama itu untuk melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sama dan harus sinkron terhadap pengetahuan tersebut demikian. Ahli juga menjelaskan apabila berbicara perintah, maka erat kaitannya dengan downblocker atau outlocking. Karena sebenarnya orang yang memberi perintah adalah seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang ahli jelaskan bahwa downblocker adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 kedua apabila tadi dikaitkan dengan metadata atau meeting of mind adalah sama kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, sehingga apabila berbicara mengenai perintah misalnya menggunakan downblocker seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 kedua atasan dan bawahan, kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut ia melaksanakan apa yang diperintah oleh atasannya. Jikalau perintah tersebut adalah suatu tindak pidana dalam konteks pasal 55 ayat 1 kedua, maka tanggung jawab ada pada dua-duanya. Meskipun perannya berbeda dan dalam downblocker yang memberi perintah yang bertanggung jawab sehingga dikarenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi di persidangan atas nama Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa dapat diperoleh petunjuk bahwa saksi Ferdi Sambo memberikan perintah kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang kemudian secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa dan kepada saksi Ari Cahya, sehingga perintah Ferdi Sambo tersebut dilaksanakan oleh saksi Irfan Widianto. Adanya perintah yang disampaikan secara berjenjang sehingga terlaksana tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat atau muncul meeting of mind di antara saksi-saksi Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa untuk bersama-sama melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang terdapat di dalam dakwaan pertama subsidiar telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut di dalam sebelum memutuskan besaran pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan
tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana di dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini, oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, yaitu barang bukti berhuruf A berdasarkan penetapan nomor 1734 Penpersit PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2022, huruf B, huruf C, huruf E, huruf F, dan sampai dengan poin angka 49, barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SIK. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengandung jenis pemidanaan denda, maka dengan demikian terdakwa dihukum untuk bayar pidana denda sebesar yang disebutkan di dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP, terdakwa dibebani pula untuk bayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. 2. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Suasana di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini akan menjadi lokasi pembacaan vonis hukuman terhadap 2 terdakwa kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Tampak jaksa penuntut umum ini sudah hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk 2 terdakwa, saudara, yakni Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun masih belum memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga masih menunggu, saudara, kedatangan dari 2 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini masih belum diketahui apakah persidangan akan dilakukan secara bergiliran atau bersamaan. Seperti diketahui, saudara, hari ini menjadi hari yang penting bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria lantaran akan mendengarkan vonis hukuman langsung dari majelis hakim. Sebelumnya, saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat menunda pembacaan putusan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Penundaan itu terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Hakim menyatakan belum siap dengan putusan untuk 2 terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Kemudian sidang diundur dan kembali dilakukan pada hari ini, Senin 27 Februari 2023. 4 terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto, serta Irfan Widianto telah menjalani sidang pembacaan vonis hakim. Mantan Wakadan B Biro Paminal di Propampori Arif Rahman divonis 10 bulan penjara. Arif dinyatakan bersalah karena terlibat dalam perusakan CCTV dan membuat penyidikan kasus terhalangi. Hakim juga menghukum Arif untuk membayar pidana denda 10 juta rupiah. Jika tak dibayar, denda bisa diganti dengan 3 bulan penjara. Pasca pembacaan vonis hakim, istri Arif bernama Nadia mendadak menangis histeris di ruang sidang. Tak hanya itu, ayah Arif juga terlihat menangis, bahkan beranjak dari kursi dan melakukan sujud syukur. Diketahui vonis hakim untuk Arif Rahman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU sebelumnya. Jaksa sebelumnya menuntut Arif dengan hukuman 1 tahun penjara. Kemudian Irfan Widianto juga divonis 10 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah. Sementara itu, saudara, Baikuni Wibowo divonis hakim dengan hukuman 1 tahun penjara. Vonis hukuman yang sama juga didapat oleh Cuk Putranto.
Baik, saudara, bisa Anda saksikan saat ini terdakwa Hendra Kurniawan sudah berjalan menuju ke dalam ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa Anda lihat, saudara, Hendra Kurniawan saat ini sudah berada di ambang pintu dan tampak mengenakan kemeja berwarna hitam dan rompi kejaksaan yang telah dilepas sebelum memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi, saudara, Hendra Kurniawan saat memasuki ruang sidang tampak menyapa tim kuasa hukumnya, kemudian memberikan senyum. Dan saat ini, Hendra Kurniawan sudah duduk di kursi terdakwa, kemudian tampak juga diskusi yang terjadi antara Hendra dengan tim kuasa hukumnya sebelum persidangan pembacaan vonis hakim hari ini dimulai. Hendra Kurniawan tampak memberikan senyuman, saudara, dan kembali duduk di kursi terdakwa, sehingga saat ini bisa disaksikan hanya tinggal menunggu tim dari majelis hakim untuk memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar persidangan bisa segera dimulai. Bisa Anda saksikan, saudara, ekspresi Hendra Kurniawan saat menunggu kedatangan majelis hakim agar sidang pembacaan vonis bisa segera dilakukan. Baik, saudara, persidangan pertama kali akan dilakukan untuk Agus Nurpatria. Mohon maaf sebelumnya, saya menyebut terdakwa yang pertama kali melakukan persidangan pembacaan vonis hakim adalah Agus Nurpatria, saudara. Baik, saudara, sembari menunggu persidangan pembacaan vonis majelis hakim untuk Agus Nurpatria, saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat pembacaan vonis untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan
dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penetapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan dua perkara kepada terdakwa sebesar 10.000 rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Anaswa Sarjana Hukum sebagai hakim ketua, Hendra Yuristiawan Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Yulianto Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SH MH penuntut umum dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 3 hari. Kami tanyakan Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Saudara, diketahui dari 4 terdakwa perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Brigadir J, hanya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang belum divonis. Kemudian saudara, hari ini vonis hukuman yang akan dibacakan oleh majelis hakim untuk 2 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Untuk sidang yang pertama kali digelar, ini adalah untuk Agus Nurpatria. 4 terdakwa lainnya yakni Arif Rahmat Arifin, kemudian Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto sudah lebih dulu divonis pada minggu lalu. Seharusnya saudara Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria divonis pada Kamis 23 Februari 2023. Namun sidang ditunda karena majelis hakim belum siap dengan tuntutannya. Diketahui vonis 4 terdakwa ex anak buah Verdi Sambo lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Lantas bagaimana dengan nasib Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria hari ini? Masih belum diketahui saudara apakah nantinya vonis hakim akan lebih ringan atau sama atau justru lebih berat dari tuntutan jaksa. Kemudian saudara, hari ini persidangan akan dilakukan secara bergantian seperti yang bisa Anda saksikan saat ini. Yang pertama kali akan mendengarkan vonis dari majelis hakim adalah Agus Nurpatria, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan vonis untuk Hendra Kurniawan. Sebelumnya Hendra Kurniawan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.
Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Hendra Kurniawan dengan pidana denda sebesar 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Jaksa menilai mantan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Divpropam itu dengan sengaja membuat terganggunya sistem elektronik pada DVR CCTV di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Diketahui CCTV menjadi petunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Kemudian, saudara, sebelumnya Hendra Kurniawan juga telah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Mantan Jenderal Bintang 1 ini dipecat atas perbuatannya yang melanggar etik di penyidikan kasus kematian Brigadir J pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Sama seperti Hendra Kurniawan, saudara, Agus Nurpatria juga dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, Agus Nurpatria juga dibebankan denda 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Jaksa menilai Agus Nurpatria terbukti telah memerintahkan Irfan Widianto untuk menghilangkan rekaman CCTV di pos pengamanan di Kompleks Polri Duren 3. Selain itu dijelaskan Jaksa Agus Nurpatria juga terbukti memerintahkan Irfan Widianto untuk mengambil DVR CCTV di kediaman Ridwan Soplanit. Arahan ex-Kaden A Biro Paminal Divpropam Polri itu untuk mengambil DVR CCTV dinilai jaksa berkaitan dengan pembuktian tindak pidana. Ia juga dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat dari institusi tempatnya mengabdi selama 20 tahun. Kemudian, saudara, saya akan mengajak Anda untuk kembali mengingat vonis yang dijatuhkan hakim untuk 4 terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Yang pertama adalah Arif Rahman Arifin, terdakwa obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Arif Rahman Arifin divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim. Hal itu diungkap oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Hakim menyatakan perbuatan mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Jika tidak membayar denda, saudara, maka Arif Rahman Arifin harus menjalani tambahan hukuman selama 3 bulan. Kemudian, sebelumnya, saudara, Arif Rahman Arifin dituntut pidana penjara selama 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena jaksa menilai Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran tindak pidana berupa merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Tak hanya itu, JPU juga menyatakan bahwa Arif Rahman juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Seperti diketahui, saudara, dalam kasus ini Arif Rahman disebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 49, Junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menilai Arif Rahman Arifin merusak salinan data rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup. Adapun rekaman tersebut diambil di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV itu terlihat bahwa Brigadir J masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinas Duren 3. Kemudian, saudara, jaksa menyatakan bahwa Arif Rahman Arifin mengetahui bahwa rekaman CCTV itu berkaitan dengan terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Padahal rekaman itu bisa mengungkap tabir dari pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, saudara, JPU menyampaikan Arif Rahman juga telah terbukti melanggar prosedur dalam pengamanan barang bukti. Sebab pengamanan CCTV yang dilakukan Arif tidak disertai dengan surat perintah yang sah. Untuk hal yang meringankan,
jaksa menilai terdakwa Arif Rahman Arifin masih muda dan bisa memperbaiki dirinya. JPU mengungkapkan terdakwa Arif Rahman juga terus terang dan menyesali perbuatannya di persidangan. Kemudian, saudara, kemarin terdakwa lainnya yang sudah mendengarkan vonis yakni Irfan Widianto. Terdakwa perkara obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yakni AKP Irfan Widianto, divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Adapun vonis itu diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, serta Hakim Anggota Ari Muladi dan M. Ramdes di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari lalu. Hakim menyatakan perbuatan ex Kepala Sub Unit atau Kasubnit 1 Subdirektorat atau Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian, saudara, Baikuni Wibowo, yang juga menjadi terdakwa kasus obstruction of justice, divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Vonis tersebut diputuskan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Afrizal Hadi serta Hakim Anggota yakni Ari Muladi dan M. Ramdes pada Kamis 23 Februari lalu. Hakim menyatakan perbuatan ex-Pri Verdi Sambo tersebut terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rekaman CCTV. Vonis ini, saudara, masih lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian, Baikuni Wibowo juga telah mendengarkan vonis dari Majelis Hakim, saudara. Ia dituntut 2 tahun penjara, atau ia dituntut 2 tahun penjara terkait obstruction of justice. Ia juga dituntut membayar denda 10 juta rupiah dalam kasus ini. Jaksa meyakini Baikuni Wibowo bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jaksa juga mengungkapkan, saudara, beberapa poin yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Baikuni Wibowo dianggap telah mengikuti perintah atasannya yang dianggap tidak sah secara hukum. Tak hanya itu, pertimbangan memberatkan lainnya bagi Baikuni Wibowo yakni menyalin dan menghapus dokumen elektronik dalam DVR CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo. Baikuni juga dianggap telah mengakses DVR CCTV secara ilegal. Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Baikuni dianggap jujur dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Kemudian, Baikuni Wibowo juga belum pernah dipidana sebelumnya. Selain itu, juga posisi Baikuni sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa kasus obstruction of justice penyidikan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Cuk Putranto, divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Vonis itu diputuskan pada Kamis kemarin, saudara. Hakim menyatakan perbuatan mantan PSK Subagaudit Bagak Etika Rewa Prof Div Propam Polri itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rekaman CCTV.
Dalam kasus ini, Saudara Cu Putranto dianggap bersalah. Mantan staf pribadi atau SPRI Ferdy Sambo Cu Putranto sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 2 tahun terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J. Tak hanya itu, Cu Putranto juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Cu Putranto bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. JPU pun menyimpulkan bahwa Cu Putranto terbukti melanggar Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, Saudara, Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, sidang pembacaan vonis oleh Majelis Hakim untuk terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J. Agus Nurpatria akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama. Agus Nurpatria Adi Purnama, SIK, dengan segala identitas dirinya, tidak perlu kami bacakan, yang telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat, penasihat hukum pada Laufen Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di Distrik 8, Prosperity Tower level 5, Sudirman Center Business Distrik Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 710 SK hukum 10 Romawi 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sarsahala dan kawan-kawan, advokat, pengacara, dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakarti, Jalan Cikini 4, nomor 10, lantai 2, unit 2B, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022, nomor 723/SK/hukum 22. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 803, Pitsus 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan Majelis Hakim nomor 803 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan
Saksi alias Anto, Saksi Chong Jiu Fung alias Afung, Saksi Ridwan Janari, Saksi Rifaisal Samuel SIKMA, Saksi Ridwan Reiki Nelson Soplanit SIKMH, Saksi Dimas Arki Jati Pratama, Saksi Dwi Robiansah, Saksi Arsad Daifa, Saksi Aris Yulianto SH, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Arianto, Saksi Redita Hernawa SPD, Saksi Dr. Andes Agus Sariful Hidayat SH, Saksi Irfan Widianto SH SIK, Saksi Cuk Putranto SH SIK, Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, Saksi Baikuni Wibowo SIK, Saksi Hendra Kurniawan SIK, Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA, Ahli Heri Prianto SH, Ahli Dr. Flora Dianti AMD SHMH, Ahli Dwi Senowi Janarko SHMH, Ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean SHMHUM, Saksi Ahli Adistia MKOM. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Agus Nurpatria SIK dan telah pula mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi adecas, yaitu saksi I Putu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Raditya Adiasa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso. Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan ahli yang oleh terdakwa atas nama ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli Profesor Dr. Andika Duta Bahari SPD MHUM, ahli Dr. Frans Asisi Datang SS MHUM, saksi ahli Robintan Sulaiman SHMH MAMM CLA, ahli Silverius Suharso SEMM MPSI, ahli Dr. Margarito Kamis SHMHUM, ahli Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, saksi ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH, ahli Andi Widiatno SH Eskom MH, di mana keterangan saksi masing-masing saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan tercantum pula di dalam putusan perkara ini, namun pada persidangan pada hari ini dianggap telah dibacakan, namun tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan yang diucapkan pada hari ini. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa, mana terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melalui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primer telah didakwa melanggar pasal 49, pasal Jungto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Van Toelifting, yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and weten, dalam artian pembuat harus menghendaki atau willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau weten akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang bahwa kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi SHMH dan Dr. Flora Dianti AMD SHMH yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono SHMH dan Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau willen perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau weten akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dan jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahyanugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3, perintah mana langsung ditujukan Hendra Kurniawan kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan yang saat itu berada di Kompleks Polri Duren 3 bersama terdakwa menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat saksi Hendra Kurniawan terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon terdakwa.
Saksi Hendra Kurniawan menanyakan perintah Verdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV, sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di kompleks Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk menghadap terdakwa di kompleks Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Irfan datang di kompleks Duren 3 dan menghubungi terdakwa. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh terdakwa DVR dalam pos satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan amankan. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos satpam menuju rumah saksi Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan mau kemana. Dijawab oleh saksi Irfan mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya, maksudnya saksi Cuk Putranto. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam plastik hitam untuk diserahkan pada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Menimbang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan saksi Hendra Kurniawan, yaitu 1. Saksi Verdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2. Saksi Irfan menyatakan perintah terdakwa adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3. Saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil oleh saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan sudah memerintahkan terdakwa untuk membuat surat perintah nomor sprint /2055 /7 Romawi /HUK.66/2022 yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan untuk melaksanakan penyelidikan full paket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personel diantaranya adalah 1. Agus Nur Patria SIK, 2. Arif Rahman Arifin SIK MH, 3. Adi Pradana AE SIK, 4. Idam Faidillah, 5. Harosta P. Tampu Bolon STK SIK, 6. Januar Arifin, 7. Sigit Mukti Hanggono. Bahwa terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari saksi Verdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV, tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Verdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari saksi Irfan Widianto dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan saksi Hendra Kurniawan melalui terdakwa kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan saksi Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi
antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini adalah Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa apakah perintah terdakwa di luar kewenangan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saksi Hendra Kurniawan pada waktu diperintah Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Verdi Sambo. Saat pada tanggal 9 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto menghadap terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terdakwa mengetahui bahwa saksi Irfan adalah anggota dari saksi Ari Cahya yang berasal dari Bareskrim Polri, bukan anggota dari Biro Paminal. Sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa saat memerintahkan saksi Irfan Widianto yang bukan personel organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti satu, menghamburkan atau menyiarkan, misalnya kabar dan sebagainya, menabur, benih dan sebagainya. Dua, membagi-bagikan atau mengirimkan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, MH, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV atau Closed Circuit Television adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu Closed Circuit Television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Chiu Fung alias Afung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik.
Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan semua tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar, melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur kesatu setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer. Sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur kesatu dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi, dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari CCTV, frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, dan Ridwan
Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Verdi Sambo menanyakan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kepada saksi Cuk Putranto yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Verdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Kompleks Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama saksi Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit yang ternyata di dalamnya berisi video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa di dalam persidangan, ahli atas nama Dr. Eva Ahjani Zulfa SHMH memberikan pendapat terkait meeting of mind, yaitu kesepakatan berjenjang. Ahli jelaskan apabila berbicara bentuk penyertaan atau medededer, atau ahli jelaskan sebenarnya adalah medepleger, yang mana artinya bersama-sama, dan ada juga di dalam medepleger ini ada orang yang berbuat dan ada juga seseorang yang berperan sebagai mindset. Syarat yang ditentukan dan dijelaskan dalam KUHP adalah adanya kerjasama yang disadari untuk melakukan tindak pidana yang sama, kesadaran untuk melakukan kerjasama itu untuk melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sama dan harus sinkron terhadap pengetahuan tersebut demikian. Ahli juga menjelaskan apabila berbicara perintah, maka erat kaitannya dengan downblocker atau outlocking. Karena sebenarnya orang yang memberi perintah adalah seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang ahli jelaskan bahwa downblocker adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 kedua apabila tadi dikaitkan dengan medededer atau meeting of mind adalah sama kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, sehingga apabila berbicara mengenai perintah misalnya menggunakan downblocker seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 kedua atasan dan bawahan kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut ia melaksanakan apa yang diperintah oleh atasannya. Jikalau perintah tersebut adalah suatu tindak pidana dalam konteks pasal 55 ayat 1 kedua, maka tanggung jawab ada pada dua-duanya. Meskipun perannya berbeda dan dalam downblocker yang memberi perintah yang bertanggung jawab sehingga dikarenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi di persidangan atas nama Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa dapat diperoleh petunjuk bahwa saksi Verdi Sambo memberikan perintah kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang kemudian secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa dan kepada saksi Ari Cahya, sehingga perintah Verdi Sambo tersebut dilaksanakan oleh saksi Irfan Widianto. Adanya perintah yang disampaikan secara berjenjang sehingga terlaksana tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat atau muncul meeting of mind di antara saksi-saksi Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa untuk bersama-sama melaksanakan perintah saksi Verdi Sambo. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang terdapat di dalam dakwaan pertama subsidiar telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun,
memindahkan suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut di dalam sebelum memutuskan besaran pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana di dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini, oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, yaitu barang bukti berhuruf A berdasarkan penetapan nomor 1734 Penpersit PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2022, huruf B, huruf C, huruf E, huruf F, dan sampai dengan poin angka 49 barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SIK. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengandung jenis pemidanaan denda, maka dengan demikian terdakwa dihukum untuk membayar pidana denda sebesar yang disebutkan di dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP, terdakwa dibebani pula untuk bayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. 2. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adi
Purnama SIK, MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti keseluruhnya ada 67 item tetap dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan adapun bukti yang diajukan oleh penasihat hukum keseluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat bersama Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suwal, Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Juyamto, Sarjana Hukum, Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Mahendra D. SHMH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, demikian telah kami bacakan putusan terhadap saudara. Ya, terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan apakah saudara terima atau tidak terima. Berpikir dulu, begitu ya. Penuntut umum? Ya. Baik, dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Lanjut. Silakan lanjut. Masih bagus.
Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Baik, acara ini adalah untuk putusan. Ya. Hak saudara nanti akan kami beritahukan setelah dibacakannya putusan ini. Perhatikan dan dengarkan baik-baik putusannya. Putusan nomor 802, Pitsus 2022, PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan segala identitas dirinya sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat penasihat hukum pada law firm Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di distrik 8 Prosperity Tower level 5, Sudirman Central Business District, BCBD, lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus HY dan P garis datar LF titik SKK titik PIT titik 008 titik 010 titik 2022 tanggal 12 Oktober 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 709 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sahala dan kawan-kawan advokat atau pengacara dan konsul hukum berkantor di Gedung Gria Upakara Jalan Cikini 4 nomor 10 lantai 2 Unit 2B, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 nomor 724 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 802 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 802 garing Pit Sus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan sebesar 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Memerintahkan barang bukti keseluruhannya ada 67 item terlampir dalam berkas perkara dan membebankan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang diajukan tersendiri pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pembelaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah sosok yang pandai merangkai kata apalagi tampil dengan membacakan untayan kalimat. Karena begitu besar trauma di setiap apapun yang terdakwa lakukan dan katakan yang akan menjadi sentimen negatif dan menyudutkan terdakwa. Bagi terdakwa, fakta persidangan sudah cukup untuk mengungkapkan kronologis peristiwa menjadi terang tanpa ada yang ditutupi. Bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah sesuai dengan SOP meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Bahwa terdakwa sudah menghadapi penghakiman publik untuk hal yang tidak terdakwa lakukan dan tidak ada sedikit pun niatan untuk meluruskannya. Karena bagi terdakwa kebenaran akan menemukan jalannya dan terkuak sendiri di fakta persidangan. Penghakiman liar yang mengatakan terdakwa mengantarkan peti dan melarang buka peti adalah sesuatu yang tidak benar adanya. Bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan, mulai penempatan di Patsus selama 30 hari hingga saat ini, bertubi-tubi cobaan datang dari internal Polri, seperti semua brutal membalaskan dendam kepada terdakwa. Bagaimana tidak, dalam perkara ini saja, terdakwa diperiksa oleh penyidik yang sedang menanti giliran sidang kode etik setelah terbukti dalam pemeriksaan Biro Paminal yang terdakwa pimpin pada waktu itu bahwa yang bersangkutan bersalah. Namun terdakwa tetap menjalani prosesnya meskipun hal tersebut melanggar aturan internal. Karena terdakwa menghormati kebijakan pimpinan, maka terdakwa tetap menjalani proses hukum seperti keinginan oknum. Dan saat terdakwa dalam masa tahanan yang sulit,
terdakwa menghadapi tuduhan keji sebagai pelindung mafia dan lain sebagainya. Karena tersebarnya isi pemeriksaan kode etik dalam BAP etik terkait pernyataan kepergian ke Jambi menggunakan pesawat apa. Dan terdakwa jawab apa adanya, yaitu terdakwa dan rombongan pergi menggunakan private jet. Pada waktu itu terdakwa diperiksa oleh Ditipikor Mabes Polri, terdakwa berikan semua bukti asal muasal uang yang digunakan hingga pelaporan pajak dan rekening terdakwa. Sampai akhirnya mereka tidak bisa berkata apa-apa, namun kata maaf pun atas tuduhan tersebut tidak ada, apalagi surat pemberhentian perkara. Lagi-lagi tidak ada pelurusan dari internal Polri berkaitan dengan hal ini dan pemeriksaan kode etik yang seyogyanya bersifat rahasia. Selanjutnya, demi kepuasan publik, terdakwa harus menghadapi sidang kode etik yang dipaksakan harus dilaksanakan. Terdakwa sampai mengirim surat kepada Bapak Kapolri dan Kadif Propam hingga akhirnya diputuskan untuk menunda sidang kode etik beberapa hari. Majelis Hakim seringkali katakan terlalu banyak kejanggalan dalam perkara ini. Maka terdakwa tegaskan kembali selama 15 tahun dan 27 selama 15 tahun dari 27 tahun masa dinas terdakwa di Propam, Biro Paminal, beracara pidana seperti ini bukanlah keahlian terdakwa. Sehingga dari sini terdakwa semakin tahu istilah rekayasa kasus benar adanya. Sebuah perkara bisa berjalan dan dituntut hanya berdasarkan keterangan antar satu orang dan bahkan orang tersebut yang memiliki peran yang sangat krusial bisa dituntut lebih rendah. Terdakwa lahir, tumbuh dan berkembang dari kalangan minoritas, lulus Akabri di tahun 1995 dengan doktrin yang sangat kental karena di saat itu Polri masih bergabung dengan TNI. Menjadi lulusan 20 terbaik hingga bisa bersalaman dengan almarhum Presiden Soeharto, kebanggaan terpancar dari wajah kedua orang tua terdakwa yang hingga saat ini mereka diberikan umur panjang dan bisa melihat terdakwa menjadi seorang jenderal. Meskipun pada akhirnya jatuh untuk sesuatu yang terdakwa sendiri sampai saat ini masih berpikir keras di mana kesalahan menjalan sesuatu sesuai SOP yang diatur oleh aturan institusi itu sendiri. Tenaga dan integritas yang selama ini terdakwa jaga, serta prestasi yang selama ini sudah terdakwa ukir pada Divisi Propam Polri selama lebih dari 15 tahun, terhitung dari 27 tahun terdakwa mengabdi pada Kepolisian Republik Indonesia, akhirnya seperti tidak menjadi arti dan pertimbangan hingga terdakwa harus terjatuh di jurang sejauh ini. Majelis Hakim yang mulia, mohon ada sedikit harapan, sebuah titik terang di mana kesewenangan tidaklah boleh menang atas kinerja menjaga nama baik institusi. Semoga Majelis Hakim yang mulia terhormat selaku wakil Tuhan di dunia ini bisa memberikan putusan dengan hati nurani tanpa pressure apalagi syarat akan kepentingan ataupun terbelenggu dengan kejamnya opini-opini yang terdapat di media. Keputusan Majelis Hakim sangat mempengaruhi keyakinan terdakwa bahwasanya apa yang terdakwa lakukan selama mengabdi pada institusi Polri dan berdinas di fungsi satuan yang bertugas menjaga nama baik institusi bukanlah hal yang sia-sia. Pembelaan penasihat hukum terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dan tidak ada satupun alasan bagi terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan Ferdy Sambo kepada terdakwa. Dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan keterangan yang disampaikan Ferdy Sambo adalah keterangan bohong atau keterangan tidak benar. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang dilakukan dengan etikat baik. Terlebih lagi terdakwa telah mendengar penjelasan Ferdy Sambo setelah menghadap Kapolri. Bahwa pelaksanaan perintah Ferdy Sambo selaku Kadif Propam masih termasuk ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karopaminal. Video pasal 1 angka 14 dan 15 pasal 11 ayat 2. Huruf A Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto Peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015, junto Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan
Polri. Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penyelidikan selalu dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana surat perintah nomor 2055 garing 7 Romawi garing HUK.6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang diragukan keabsahannya oleh penuntut umum di muka persidangan ini. Berdasarkan keterangan saksi Arif Rahman, Muhammad Rafli, Novianto Rifai, dan Cuk Putranto yang bertentangan dengan keterangan saksi Arjad I Putu Ade Gita dan Mika Mei Salim, Agung Pratama Marta, dan Ferdi Sambo, telah dibuat kesimpulan oleh penuntut umum dengan menggiring opini seolah-olah terdakwa ikut serta dalam pertemuan antara Arifin dengan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa terdakwa tidak mempunyai motif apapun untuk melakukan upaya obstruction of justice, karena apabila terdakwa mengetahui sedari awal adanya perintah penghapusan isi rekaman CCTV, pasti akan dilaporkan kepada Kapolri. Dan tentu saja hal tersebut akan memudahkan terdakwa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Motif keuangan pun tidak mungkin dilakukan terdakwa karena faktanya terdakwa sudah hidup berkecukupan. Bahwa dari analisa fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan dan beberapa fakta yang terbukti dan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, yaitu fakta yang terbukti. Pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.22 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ferdi Sambo dan diminta datang ke rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3. Di rumah mana terdakwa mendapat cerita dari Ferdi Sambo tentang pelecehan istrinya yang direkayasa sendiri oleh Ferdi Sambo dan terdakwa mempercayainya sebagai cerita yang benar. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022, setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap Kapolri, Ferdi Sambo ikut menghadap dan menceritakan kejadian tembak-menembak di rumahnya, sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak mempercayai cerita Ferdi Sambo tersebut. Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Agus Nurpatria dan Harun agar masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti diamankan untuk penanganan selanjutnya di Paminal saja. Dan Kapolri sudah mempercayai kejadian yang terjadi adalah tembak-menembak. Pada tanggal 9 Juli 2022, terdakwa mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk melakukan pengecekan CCTV Komplek Polri Duren 3. Perintah tersebut dilanjutkan secara berjenjang sampai diamankan oleh Irfan Widianto hingga diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Agus Nurpatria melaporkan kepada terdakwa bahwa anak buahnya Acai melaporkan ada 20 CCTV dan terdakwa memerintahkan Agus jangan semuanya, cukup di screening yang penting-penting saja. Fakta yang tidak terbukti. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Agus Nurpatria untuk melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap Kapolri, tidak terbukti terdakwa dan Ferdi Sambo kembali ke ruang provos menemui Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat untuk menyamakan pemikiran sesuai skenario yang dibuat Ferdi Sambo. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Arif Rahman Arifin melalui telepon untuk menemui penyidik Polres Metro Jakarta Selatan agar penyidik membuat folder khusus untuk menyimpan file dugaan pelecehan Putri Chandrawati. Arif Rahman Arifin tidak terbukti melapor kepada terdakwa melalui telepon perihal isi rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2022 yang memperlihatkan Joshua masih hidup. Dan tidak terbukti di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa bersama Arif Rahman Arifin menghadap Ferdi Sambo. Pada tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 23 WIB, tidak terbukti terdakwa menelpon Arif Rahman Arifin menanyakan perintah Kadipropam sudah dilaksanakan apa belum. Dari analisa fakta dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dan tidak terbukti tersebut, penasihat hukum terdakwa berdasarkan analisa yuridis berpendapat bahwa dakwaan pertama primer penuntut umum pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan atau tidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan SIK, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya, membebaskan dan melepaskan terdakwa dari tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam mendengar replik penuntut umum pada tanggal 6 Februari 2023 dan duplik penasihat hukum terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada tuntutan dan pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar Eskom, saksi Tomser Christian Natal, saksi Muhammad Munafri Bahtiar, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Abdul Jafar, saksi Marzuki, saksi Muhammad alias saksi Supardi alias Anto, saksi Jong Jufung alias Afung, saksi Ridwan Janari, saksi Rifaizal Samuel, saksi Ridwan Rekinilson Soplanit, saksi Dimas Ari Jati Pratama, saksi Dwi Robiansah, saksi Arsad Daifa, saksi Aris Julianto, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Arianto, saksi Radite Hernawa, saksi Agus Sariful Hidayat, saksi Novianto Rifai, saksi Muhammad Rafli, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Pratama, saksi Ferdi Sambo, saksi Dr. Andus Seno Soekarto, ahli Heri Prayanto, ahli Dr. Flora Dianti, ahli Dwi Seno Wija Narko, ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean, ahli Adi Setia Mkom. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Hendra Kurniawan, menimbang bahwa
penasihat hukum telah mengajukan 5 orang saksi adecat, diulangi 6 orang saksi adecat, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Reditya Adiaksa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso, dan saksi Dr. Andos Ugroseno. Menimbang bahwa selain saksi adecat, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 9 ahli di persidangan, yaitu Profesor Dr. Agus Surono, Profesor Dr. Andika Dutan Bahari, Dr. Frans Asisi Datang, Robintan Sulaiman, Silverius Suharso, Dr. Margarito Kamis, Dr. Haji Dian Atwiarawan Daeng Tawang, Dr. Eva Ajani Zulfa, dan ahli Andi Widiatno. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti yang keseluruhannya ada 67 item, menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya telah pula memperlihatkan dan menyerahkan barang bukti sebagai mana tersebut dalam berita acara yang seluruhnya terdapat 21 item, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan penasihat hukum, pembelaan terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa pembelaan pribadi yang diajukan terdakwa pada dasarnya menyatakan ketidakpahamannya harus menjalani persidangan karena menjalankan perintah atasan yang diyakininya sebagai perintah yang benar, meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Pada sisi lain, terdakwa juga menghadapi penghakiman publik untuk sesuatu yang tidak dilakukannya, seperti melarang membuka peti jenazah, padahal pada waktu terdakwa sampai di Jambi, jenazah sudah dikuburkan, dan atau keberangkatan terdakwa bersama rombongan ke Jambi menggunakan private jet, meskipun untuk itu terdakwa harus menjalani pemeriksaan di Tipikor Mabes Polri dan dapat terdakwa buktikan asal muasal uang yang terdakwa gunakan. Namun jangankan kata maaf dan atau penghentian perkara yang terdakwa dapatkan, malah sebaliknya tidak ada pelurusan ketidakbenaran dari internal Polri, bahkan terdakwa dipatsuskan dan diperiksa oleh penyidik yang telah terdakwa periksa di Biro Paminal, dinyatakan bersalah dan menanti giliran menjalani sidang kode etik. Bahwa adapun pembelaan penasihat hukum terdakwa dengan memperhatikan analisa fakta dan yuridis, menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap pembelaan pribadi terdakwa terkait menjalankan perintah atasan yang diyakini sebagai perintah yang benar dan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa. Sedangkan pembelaan pribadi terdakwa terkait penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah orang yang sudah dinyatakan bersalah dan sedang giliran menjalani sidang kode etik. Menurut hemat majelis hakim tidak dapat dijadikan dasar batalnya BAP terdakwa via pasal 1 angka 1
dan 3, pasal 8, pasal 75, dan pasal 56 KUHP. Dan atau terdakwa dapat melaporkan penyidik tersebut kepada Provos. Itu pasal 34 Perkap Polri nomor 2 tahun 2016. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan pribadi terdakwa selain yang menjadi substansi pokok perkara menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. Adapun pembelaan pribadi terdakwa dan penasihat hukumnya terkait substansi perkara akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan pertama primer telah didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur pertama, setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam hal ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Hendra Kurniawan SIK yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum. Dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat, jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Unsur kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Vantolicking yang dimaksud dengan sengaja atau absen adalah willen and witten dalam artian pembuat harus menghendaki willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti witten akan akibat daripada perbuatan tersebut. Menimbang bahwa kitab undang-undang hukum pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga, masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi
dan Dr. Flora Dianti yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono dan Dr. Haji Dian Aziawan Daengtawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangan. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Agus Nurpatria, Ari Cahya Nugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3, Perintah mana langsung ditujukan terdakwa kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022, terdakwa yang saat itu berada di Komplek Polri Duren 3 bersama saksi Agus menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat ia terdakwa terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon saksi Agus, terdakwa menanyakan perintah Ferdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di Komplek Duren 3, Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan untuk menghadap saksi Agus di Komplek Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya, sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Irfan datang ke Komplek Polri Duren 3 dan menghubungi saksi Agus Nurpatria. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh saksi Agus DVR dalam pos Satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan diamankan. Bahwa atas perintah saksi Agus tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos Satpam menuju rumah Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan, mau kemana? Dijawab oleh saksi Irfan, mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang bersebelahan dengan rumah dinas Ferdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan dalam plastik hitam untuk kemudian diserahkan kepada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Menimbang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan terdakwa. 1, saksi Ferdi Sambo, terdakwa, dan saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2, saksi Irfan menyatakan perintah saksi Agus adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3, saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada saksi Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil saksi Irfan.
Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV di tanggal 8 Juli 2022, terdakwa sudah memerintahkan saksi Agus untuk membuat surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing hub titik 66 garing 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk melaksanakan penyidikan, full bucket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personal diantaranya adalah Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Adi Pradana, Idham Faida, Harosta P. Tambubalon, Januar Arifin, dan Sigit Mukti Hanggono. Terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022 bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari Ferry Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Ferry Sambo, terdakwa dan saksi Agus Nurpatria. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari sisi Irfan dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan terdakwa melalui saksi Agus kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan terdakwa selaku karupaminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdakwa dokumen adanya koordinasi antar biro paminal dengan Bareskrim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa adanya perintah terdakwa di luar kewenangannya tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa pada waktu diperintah Ferry Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang telah menjalankan perintah tersebut, sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Ferry Sambo. Sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa untuk memerintahkan saksi Ari Cahya dan saksi Irfan Widianto yang bukan personal organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur ketiga, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilai pengertian menyebarkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti menghamburkan, menyiarkan,
dalam hal kabar dan sebagainya, menabur dalam hal benih dan sebagainya. 2, membagi-bagikan, mengirimkan dalam hal undangan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SA, Eskom, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tidak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV, closed circuit television, adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu closed circuit television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Ji-fung alias Apung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR. Sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan sebagaimana tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer. Sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait informasi dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR, CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup, dan karena perkembangan teknologi maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1/5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk, Baikuni, Arif Rahman, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV komplek Polri Duren 3 kepada saksi Cuk yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di komplek Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit, yang ternyata di dalamnya berisikan video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur kapasitas seseorang dalam suatu perbuatan pidana, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan pertama primer yang diambil alih ke dalam dakwaan pertama subsidiar di atas, bahwa terdakwa atas perintah Ferdi Sambo telah menunjuk saksi Ari Cahya untuk melaksanakan pengamanan dan pengecekan DVR CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3. Perintah mana kemudian didelegir saksi Ari Cahya kepada saksi Irfan Widianto. Karena pada saat itu di tanggal 9 Juli 2022 saksi Ari Cahya sedang berada di Bali.
Bahwa pada bagian lain terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20 waktu Indonesia bagian Barat telah menghadap Ferdi Sambo bersama dengan saksi Arif terkait rekaman DVR CCTV yang diambil saksi Irfan menggambarkan tentang keadaan Joshua yang masih hidup. Sekalipun keterangan saksi Arif tersebut dibantah terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menghadap saksi Ferdi Sambo di tanggal 13 Juli 2022. Melainkan datang menghadap Ferdi Sambo sepulangnya terdakwa dari Jambi di tanggal 14 Juli 2022. Menimbang bahwa saksi Novian Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa bersama saksi Arif Rahman Arifin masuk ke ruangan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa demikian juga saksi Adecat, Iputu Gede Gita Pradana selaku ajudan terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa sepulangnya dari Jambi terdakwa langsung menuju kompleks Polri Duren 3 dan kemudian pulang ke rumahnya. Saksi pun kemudian pulang sekira jam 15 waktu Indonesia bagian Barat dan pada waktu itu terdakwa tinggal di rumahnya. Saksi Adecat Mika Mei Salim selaku driver dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya berada di kompleks Polri sampai dengan jam makan siang dan sore harinya mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak ada panggilan dari terdakwa untuk datang ke kantor. Demikian juga saksi Raditya Adiasa selaku honorer di Biro Paminal dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak pagi terdakwa tidak datang ke kantor dan saksi pulang ke rumah sejak jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim mendapati keadaan bahwa saksi Adecat, Iputu Gede Gita dan Mika Mei Salim pada tanggal 13 Juli 2022 tidak mengikuti terdakwa sampai dengan malam hari. Sementara di sisi lain saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto yang berada di ruang Sespri dan Pentri Kadipropam sampai dengan malam hari, mereka melihat kedatangan terdakwa bersama saksi Arif sekira jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut terlihat adanya kesesuaian keterangan antara saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto dengan keterangan saksi Iputu Gede Gita, Mika Mei Salim dan Raditya Adiasa terkait keberadaan terdakwa di tanggal 13 Juli 2022, di mana pada satu sisi disebutkan terdakwa datang sekira jam 20 WIB dan di sisi lain para saksi Adecat sudah pulang ke rumahnya masing-masing pada sore hari dan tidak mendampingi terdakwa. Atau dengan kata lain terdapat petunjuk bahwa terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 tersebut datang menghadap Ferdi Sambo sekira jam 20 WIB. Sehingga dengan demikian alibi terdakwa dan Ferdi Sambo yang mengatakan mereka tidak bertemu di tanggal 13 Juli 2022 haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa karena ternyata terdakwa menunjuk saksi Ari Cahya yang telah mendelegir perintah terdakwa kepada saksi Irfan untuk mengambil DVR CCTV yang di dalamnya menggambarkan keadaan Joshua yang masih hidup dan gambaran mana telah dilaporkan terdakwa bersama saksi Arif kepada Ferdi Sambo, maka majelis hakim berpendapat bahwa perintah berjenjang tersebut adalah perintah di luar kewenangan terdakwa yang melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas. Rangkaian perintah berjenjang mana menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai orang diulangi. Rangkaian perintah berjenjang mana menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai yang menyuruh lakukan perbuatan pidana. Sehingga dengan demikian unsur keempat telah pula terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama subsidiar, maka dengan sendirinya majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan terhadap dakwaan selanjutnya
pada dakwaan kedua primer dan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama subsidiar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap pasal yang didakwakan kepada penuntut umum, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka kepada terdakwa akan dihukum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut. Yang memberatkan, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa selaku anggota Polri perguruan tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional. Keadaan yang memberatkan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suhail Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Juyamto Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Hendra Yuristiawan Sarjana Hukum, Magister Hukum, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Saripudin Sarjana Hukum dan Matius Butuh Situru Sarjana Hukum Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut serta dihadiri oleh Sahnan Tanjung BCSH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Begitu ya. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Pikir-pikir.
Demikian juga penuntut umum. Begitu ya. Dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Terima atau mau mengajukan banding, Pak? Anto, Saksi Chong Chiu Fung alias Afung, Saksi Ridwan Janari, Saksi Rifaisal Samuel SIKMA, Saksi Ridwan Reiki Nelson Soplanit SIKMH, Saksi Dimas Arki Jati Pratama, Saksi Dwi Robiansah, Saksi Arsad Daifa, Saksi Aris Yulianto SH, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Arianto, Saksi Redita Hernawa SPD, Saksi Dr. Andes Agus Sariful Hidayat SH, Saksi Irfan Widianto SH SIK, Saksi Cuk Putranto SH SIK, Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, Saksi Baikuni Wibowo SIK, Saksi Hendra Kurniawan SIK, Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA, Ahli Heri Prianto SH, Ahli Dr. Flora Dianti AMD SHMH, Ahli Dwi Senowi Janarko SHMH, Ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean SHMHUM, Saksi Ahli Adi Setia MKOM. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Agus Nurpatria SIK dan telah pula mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi adecas, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Raditya Adiasa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso. Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan ahli yang oleh terdakwa atas nama ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli Profesor Dr. Andika Duta Bahani SPD MHUM, ahli Dr. Frans Asisi Datang SS MHUM, saksi ahli Robintan Sulaiman SHMH MAMM CLA, ahli Silverius Suharso SEMM MPSI, ahli Dr. Margarito Kamis SHMHUM, ahli Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, saksi ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH, ahli Andi Widiatno SH Eskom MH, di mana keterangan saksi masing-masing saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan tercantum pula di dalam putusan perkara ini. Namun pada persidangan pada hari ini dianggap telah dibacakan, namun tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan yang diucapkan pada hari ini.
Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa sebagaimana terlampir dalam putusan ini, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melalui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primer telah didakwa melanggar pasal 49, pasal Jungto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Van Toelifting, yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and wetten, dalam artian pembuat harus menghendaki atau willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau wetten akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku, atau bertentangan dengan tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi SHMH dan Dr. Flora Dianti AMD SHMH
yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono, SHMH, dan Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau willen perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau wetan akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya Nugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3. Perintah mana langsung ditujukan Hendra Kurniawan kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan yang saat itu berada di Kompleks Polri Duren 3 bersama terdakwa menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat saksi Hendra Kurniawan terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon terdakwa. Saksi Hendra Kurniawan menanyakan perintah Ferdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV, sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di Kompleks Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk menghadap terdakwa di Kompleks Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Irfan datang di Kompleks Duren 3 dan menghubungi terdakwa. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh terdakwa DVR dalam pos satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan amankan. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos satpam menuju rumah saksi Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan mau kemana. Dijawab oleh saksi Irfan mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya, maksudnya saksi Cuk Putranto. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas Ferdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam plastik hitam untuk diserahkan pada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Menimbang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan saksi Hendra Kurniawan, yaitu 1. Saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2. Saksi Irfan menyatakan perintah terdakwa adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3. Saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil oleh saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan sudah memerintahkan terdakwa untuk membuat surat perintah nomor sprint /2055/7 Romawi /HUK.66/2022 yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan untuk melaksanakan penyelidikan full paket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personel diantaranya adalah 1. Agus Nurpatria SIK, 2. Arif Rahman Arifin SIK MH, 3. Adi Pradana AE SIK, 4. Idam Faidillah, 5. Harosta P. Tampu Bolon STK SIK, 6.
Januar Arifin. 7. Sigit Mukti Hanggono. Bahwa terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari saksi Ferdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV, tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari saksi Irfan Widianto, dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan saksi Hendra Kurniawan melalui terdakwa kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan saksi Hendra Kurniawan selaku karo paminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini adalah Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa apakah perintah terdakwa di luar kewenangan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saksi Hendra Kurniawan pada waktu diperintah Ferdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Ferdi Sambo. Saat pada tanggal 9 Juli 2022, di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto menghadap terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terdakwa mengetahui bahwa saksi Irfan adalah anggota dari saksi Ari Cahya yang berasal dari Bareskrim Polri, bukan anggota dari Biro Paminal. Sehingga Majelis Hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa saat memerintahkan saksi Irfan Widianto yang bukan personel organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, Majelis Hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti satu, menghamburkan atau menyiarkan, misalnya kabar dan sebagainya, menabur, benih dan sebagainya. Dua, membagi-bagikan atau mengirimkan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan.
Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, MH, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet, sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV atau Closed Circuit Television adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu Closed Circuit Television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Chiu Fung alias Afung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan semenu tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer. Sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi, dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari CCTV
frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kepada saksi Cuk Putranto yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut, saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Kompleks Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama saksi Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit yang ternyata di dalamnya berisi video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa di dalam persidangan, ahli atas nama Dr. Eva Ahjani Zulfa SHMH memberikan pendapat terkait meeting of mind, yaitu kesepakatan berjenjang. Ahli jelaskan apabila berbicara bentuk penyertaan atau medededer, atau ahli jelaskan sebenarnya adalah medepleger, yang mana artinya bersama-sama, dan ada juga di dalam medepleger ini ada orang yang berbuat dan ada juga seseorang yang berperan sebagai mindset. Syarat yang ditentukan dan dijelaskan dalam KUHP adalah adanya kerjasama yang disadari untuk melakukan tindak pidana yang sama, kesadaran untuk melakukan kerjasama itu untuk melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sama dan harus sinkron terhadap pengetahuan tersebut demikian. Ahli juga menjelaskan apabila berbicara perintah, maka erat kaitannya dengan downblocker atau outlocking. Karena sebenarnya orang yang memberi perintah adalah seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang ahli jelaskan bahwa downblocker adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 kedua apabila tadi dikaitkan dengan metadata atau meeting of mind adalah sama kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, sehingga apabila berbicara mengenai perintah misalnya menggunakan downblocker seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 kedua atasan dan bawahan kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut,
ia melaksanakan apa yang diperintah oleh atasannya. Jikalau perintah tersebut adalah suatu tindak pidana dalam konteks pasal 55 ayat 1 kedua, maka tanggung jawab ada pada dua-duanya. Meskipun perannya berbeda dan dalam Dun Plever yang memberi perintah yang bertanggung jawab sehingga dikarenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi di persidangan atas nama Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa dapat diperoleh petunjuk bahwa saksi Ferdi Sambo memberikan perintah kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang kemudian secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa dan kepada saksi Ari Cahya, sehingga perintah Ferdi Sambo tersebut dilaksanakan oleh saksi Irfan Widianto. Adanya perintah yang disampaikan secara berjenjang sehingga terlaksana tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat atau muncul meeting of mind di antara saksi-saksi Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa untuk bersama-sama melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang terdapat di dalam dakwaan pertama subsidiar telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut di dalam sebelum memutuskan besaran pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana di dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini, oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, yaitu barang bukti berhuruf A berdasarkan penetapan nomor 1734 Penpersit PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2022, huruf B, huruf C, huruf E, huruf F, dan sampai dengan poin angka 49, barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SIK. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengandung jenis pemidanaan denda, maka dengan demikian terdakwa dihukum untuk bayar pidana denda sebesar yang disebutkan di dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.
Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. 2. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Suasana di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini akan menjadi lokasi pembacaan vonis hukuman terhadap 2 terdakwa kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Tampak jaksa penuntut umum ini sudah hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk 2 terdakwa, saudara, yakni Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun masih belum memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga masih menunggu, saudara, kedatangan dari 2 terdakwa yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini masih belum diketahui apakah persidangan akan dilakukan secara bergiliran atau bersamaan. Seperti diketahui, saudara, hari ini menjadi hari yang penting bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria lantaran akan mendengarkan vonis hukuman langsung dari majelis hakim. Sebelumnya, saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat menunda pembacaan putusan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Penundaan itu terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Hakim menyatakan belum siap dengan putusan untuk 2 terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Kemudian sidang diundur dan kembali dilakukan pada hari ini, Senin 27 Februari 2023. 4 terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto, serta Irfan Widianto telah menjalani sidang pembacaan vonis hakim. Mantan Wakadan B Biro Paminal di Propampori Arif Rahman divonis 10 bulan penjara. Arif dinyatakan bersalah karena terlibat dalam perusakan CCTV dan membuat penyidikan kasus terhalangi. Hakim juga menghukum Arif untuk membayar pidana denda 10 juta rupiah.
Jika tak dibayar, denda bisa diganti dengan 3 bulan penjara. Pasca pembacaan vonis hakim, istri Arif bernama Nadia mendadak menangis histeris di ruang sidang. Tak hanya itu, ayah Arif juga terlihat menangis, bahkan beranjak dari kursi dan melakukan sujud syukur. Diketahui vonis hakim untuk Arif Rahman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU sebelumnya. Jaksa sebelumnya menuntut Arif dengan hukuman 1 tahun penjara. Kemudian Irfan Widianto juga divonis 10 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah. Sementara itu, Saudara Baikuni Wibowo divonis hakim dengan hukuman 1 tahun penjara. Vonis hukuman yang sama juga didapat oleh Cuk Putranto. Baik, Saudara, bisa Anda saksikan saat ini terdakwa Hendra Kurniawan sudah berjalan menuju ke dalam ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa Anda lihat, Saudara, Hendra Kurniawan saat ini sudah berada di ambang pintu dan tampak mengenakan kemeja berwarna hitam dan rompi kejaksaan yang telah dilepas sebelum memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi, Saudara, Hendra Kurniawan saat memasuki ruang sidang tampak menyapa tim kuasa hukumnya, kemudian memberikan senyum. Dan saat ini, Hendra Kurniawan sudah duduk di kursi terdakwa. Kemudian tampak juga diskusi yang terjadi antara Hendra dengan tim kuasa hukumnya sebelum persidangan pembacaan vonis hakim hari ini dimulai. Hendra Kurniawan tampak memberikan senyuman, Saudara, dan kembali duduk di kursi terdakwa.
Sehingga saat ini bisa disaksikan, hanya tinggal menunggu tim dari Majelis Hakim untuk memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar persidangan bisa segera dimulai. Bisa Anda saksikan, saudara, ekspresi Hendra Kurniawan saat menunggu kedatangan Majelis Hakim agar sidang pembacaan vonis bisa segera dilakukan. Baik, saudara, persidangan pertama kali akan dilakukan untuk Agus Nurpatria. Mohon maaf sebelumnya, saya menyebut terdakwa yang pertama kali melakukan persidangan pembacaan vonis hakim adalah Agus Nurpatria, saudara. Baik, saudara, sembari menunggu persidangan pembacaan vonis Majelis Hakim untuk Agus Nurpatria, saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat pembacaan vonis untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penetapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan dua perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Anaswa Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuris Setiawan Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan
Yulianto, sarjana hukum, magister hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Saripudin SH dan Matius B. Situra SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SH MH, penuntut umum, dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 3 hari. Kami tanyakan Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan. Saudara, diketahui dari 4 terdakwa perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Brigadir J, hanya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang belum divonis. Kemudian saudara, hari ini vonis hukuman yang akan dibacakan oleh majelis hakim untuk 2 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Untuk sidang yang pertama kali digelar, ini adalah untuk Agus Nurpatria. 4 terdakwa lainnya yakni Arif Rahmat Arifin, kemudian Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto sudah lebih dulu divonis pada minggu lalu. Seharusnya saudara Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria divonis pada Kamis 23 Februari 2023. Namun sidang ditunda karena majelis hakim belum siap dengan tuntutannya. Diketahui vonis 4 terdakwa ex anak buah Ferdi Sambo lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Lantas bagaimana dengan nasib Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria hari ini? Masih belum diketahui saudara apakah nantinya vonis hakim akan lebih ringan atau sama atau justru lebih berat dari tuntutan jaksa. Kemudian saudara, hari ini persidangan akan dilakukan secara bergantian seperti yang bisa Anda saksikan saat ini. Yang pertama kali akan mendengarkan vonis dari majelis hakim adalah Agus Nurpatria, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan vonis untuk Hendra Kurniawan. Sebelumnya Hendra Kurniawan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Hendra Kurniawan dengan pidana denda sebesar 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Jaksa menilai mantan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal Divpropam itu dengan sengaja membuat terganggunya sistem elektronik pada DVR CCTV di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Diketahui CCTV menjadi petunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Kemudian saudara, sebelumnya Hendra Kurniawan juga telah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Mantan Jenderal Bintang 1 ini dipecat atas perbuatannya yang melanggar etik di penyidikan kasus kematian Brigadir J pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Sama seperti Hendra Kurniawan, saudara, Agus Nurpatria juga dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, Agus Nurpatria juga dibebankan denda 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Jaksa menilai Agus Nurpatria terbukti telah memerintahkan Irfan Widianto untuk menghilangkan rekaman CCTV di pos pengamanan di Kompleks Polri Duren 3. Selain itu dijelaskan Jaksa Agus Nurpatria juga terbukti memerintahkan Irfan Widianto untuk mengambil DVR CCTV di kediaman Ridwan Soplanit.
Arahan ex-Kadin Abiro Paminal Divpropam Polri itu untuk mengambil DVR CCTV dinilai jaksa berkaitan dengan pembuktian tindak pidana. Ia juga dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat dari institusi tempatnya mengabdi selama 20 tahun. Kemudian, saudara, saya akan mengajak Anda untuk kembali mengingat vonis yang dijatuhkan hakim untuk 4 terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Yang pertama adalah Arif Rahman Arifin. Terdakwa obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Arif Rahman Arifin divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim. Hal itu diungkap oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Hakim menyatakan perbuatan mantan Wakadin B. Biro Paminal Divpropam Polri itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Jika tidak membayar denda, saudara, maka Arif Rahman Arifin harus menjalani tambahan hukuman selama 3 bulan. Kemudian sebelumnya, saudara, Arif Rahman Arifin dituntut pidana penjara selama 1 tahun oleh jaksa penuntut umum. Hal ini karena jaksa menilai Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran tindak pidana berupa merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Tak hanya itu, JPU juga menyatakan bahwa Arif Rahman juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Seperti diketahui, saudara, dalam kasus ini Arif Rahman disebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 49, Jungto pasal 33, Subsider pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP, Subsider pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menilai Arif Rahman Arifin merusak salinan data rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup. Adapun rekaman tersebut diambil di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV itu terlihat bahwa Brigadir J masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinas Duren 3. Kemudian, saudara, jaksa menyatakan bahwa Arif Rahman Arifin mengetahui bahwa rekaman CCTV itu berkaitan dengan terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Padahal rekaman itu bisa mengungkap tabir dari pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, saudara, JPU menyampaikan Arif Rahman juga telah terbukti melanggar prosedur dalam pengamanan barang bukti. Sebab pengamanan CCTV yang dilakukan Arif tidak disertai dengan surat perintah yang sah. Untuk hal yang meringankan, jaksa menilai terdakwa Arif Rahman Arifin masih muda dan bisa memperbaiki dirinya. JPU mengungkapkan terdakwa Arif Rahman juga terus terang dan menyesali perbuatannya di persidangan. Kemudian, saudara, kemarin terdakwa lainnya yang sudah mendengarkan vonis yakni Irfan Widianto, terdakwa perkara obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yakni AKP Irfan Widianto, divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Adapun vonis itu diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi serta Hakim Anggota Ari Muladi dan M. Ramdes di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari lalu. Hakim menyatakan perbuatan ex Kepala Sub Unit atau Kasubnit 1 Subdirektorat atau Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dittipidum itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Vonis yang diberikan oleh majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian, saudara, Baikuni Wibowo, yang juga menjadi terdakwa kasus obstruction of justice, divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah.
Vonis tersebut diputuskan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Afrizal Hadi serta Hakim anggota yakni Ari Muladi dan M. Ramdas pada Kamis 23 Februari lalu. Hakim menyatakan perbuatan ekspre Ferdi Sambo tersebut terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rekaman CCTV. Vonis ini, saudara, masih lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian, Baikuni Wibowo juga telah mendengarkan vonis dari majelis hakim, saudara. Ia dituntut 2 tahun penjara, atau ia dituntut 2 tahun penjara terkait obstruction of justice. Ia juga dituntut membayar denda 10 juta rupiah dalam kasus ini. Jaksa meyakini Baikuni Wibowo bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jaksa juga mengungkapkan, saudara, beberapa poin yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Baikuni Wibowo dianggap telah mengikuti perintah atasannya yang dianggap tidak sah secara hukum. Tak hanya itu, pertimbangan memberatkan lainnya bagi Baikuni Wibowo, yakni menyalin dan menghapus dokumen elektronik dalam DVR CCTV di sekitar rumah Ferdi Sambo. Baikuni juga dianggap telah mengakses DVR CCTV secara ilegal. Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Baikuni dianggap jujur dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Kemudian, Baikuni Wibowo juga belum pernah dipidana sebelumnya. Selain itu, juga posisi Baikuni sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa kasus obstruction of justice penyidikan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Cuk Putranto divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Vonis itu diputuskan pada Kamis kemarin, saudara. Hakim menyatakan perbuatan mantan PSK Subagaudit Bagak Etika Rewa Prof Div Propam Polri itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rekaman CCTV. Dalam kasus ini, saudara, Cuk Putranto dianggap bersalah. Mantan staf pribadi atau SPRI Ferdi Sambo Cuk Putranto sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 2 tahun terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J. Tak hanya itu, Cuk Putranto juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Cuk Putranto bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. JPU pun menyimpulkan bahwa Cuk Putranto terbukti melanggar Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, saudara, Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, sidang pembacaan vonis oleh Majelis Hakim untuk terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J. Agus Nurpatria akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama.
Agus Nur Patria Adi Purnama, SIK, dengan segala identitas dirinya, tidak perlu kami bacakan, yang telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat, penasihat hukum pada law firm Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di Distrik 8, Prosperity Tower level 5, Sudirman Center Business Distrik Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 710 SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sarsahala dan kawan-kawan, advokat, pengacara, dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakarti, Jalan Cikini 4, nomor 10, lantai 2, unit 2B, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022, nomor 723 garing SK garing hukum 22. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 803 Itsus 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan Majelis Hakim nomor 803 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan saksi alias Anto, saksi Chong Jiu Fung alias Afung, saksi Ridwan Janari, saksi Rifaisal Samuel SIKMA, saksi Ridwan Reiki Nelson Soplanit SIKMH, saksi Dimas Arki Jati Pratama, saksi Dwi Robiansah, saksi Arsad Daifa, saksi Aris Yulianto SH, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Arianto, saksi Redita Hernawa SPD, saksi Dr. Andes Agus Sariful Hidayat SH, saksi Irfan Widianto SH SIK, saksi Cuk Putranto SH SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA, ahli Heri Prianto SH, ahli Dr. Flora Dianti AMD SH MH, ahli Dwi Senowi Janarko SHMH, ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean SHM Hum, saksi
Ahli Adi Setia MKom. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Agus Nurpatria SIK dan telah pula mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi adecas, yaitu saksi I Putu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Raditya Adiasa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso. Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan ahli yang oleh terdakwa atas nama ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli Profesor Dr. Andika Duta Bahari SPD MHum, ahli Dr. Frans Asisi Datang SS MHum, saksi ahli Robintan Sulaiman SHMH MAMM CLA, ahli Silverius Suharso SEMM MPSI, ahli Dr. Margarito Kamis SHMHum, ahli Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, saksi ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH, ahli Andi Widiatno SHSkom MH, di mana keterangan saksi masing-masing saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan tercantum pula di dalam putusan perkara ini. Namun pada persidangan pada hari ini dianggap telah dibacakan, namun tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan yang diucapkan pada hari ini. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa sebagaimana terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melalui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primer telah didakwa melanggar pasal 49, pasal Jungto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut
harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Van Toelifting yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and weten, dalam artian pembuat harus menghendaki atau willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau weten akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi SHMH dan Dr. Flora Dianti AMD SHMH yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono SHMH dan Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau willen perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau weten akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahyanugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3, perintah mana langsung ditujukan Hendra Kurniawan kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan yang saat itu berada di Kompleks Polri Duren 3 bersama terdakwa menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat saksi Hendra Kurniawan terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon terdakwa. Saksi Hendra Kurniawan menanyakan perintah Ferdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV, sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di Kompleks Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk menghadap terdakwa di Kompleks Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Irfan datang di Kompleks Duren 3 dan menghubungi terdakwa. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh terdakwa DVR dalam pos satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan amankan. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos satpam menuju rumah saksi Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan mau kemana. Dijawab oleh saksi Irfan mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya, maksudnya saksi Cuk Putranto. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas Ferdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus
dan dimasukkan ke dalam plastik hitam untuk diserahkan pada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Menimbang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan saksi Hendra Kurniawan, yaitu 1. Saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2. Saksi Irfan menyatakan perintah terdakwa adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3. Saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil oleh saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan sudah memerintahkan terdakwa untuk membuat surat perintah nomor sprint /2055 7 Romawi HUK.66/2022 yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan untuk melaksanakan penyelidikan full paket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personel diantaranya adalah 1. Agus Nurpatria SIK, 2. Arif Rahman Arifin SIK MH, 3. Adi Pradana AE SIK, 4. Idam Faidillah, 5. Harosta P. Tampu Bolon STK SIK, 6. Januar Arifin, 7. Sigit Mukti Hanggono. Bahwa terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari saksi Ferdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV, tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari saksi Irfan Widianto dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan saksi Hendra Kurniawan melalui terdakwa kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan saksi Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini adalah Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa apakah perintah terdakwa di luar kewenangan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saksi Hendra Kurniawan pada waktu diperintah Ferdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut, dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Ferdi Sambo. Saat pada tanggal 9 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto menghadap terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terdakwa mengetahui bahwa saksi Irfan adalah anggota dari saksi Ari Cahya yang berasal dari Bareskrim Polri, bukan anggota dari Biro Paminal. Sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa saat memerintahkan saksi Irfan Widianto yang bukan personel organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik
dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti 1. Menghamburkan atau menyiarkan, misalnya kabar dan sebagainya, menabur, benih dan sebagainya. 2. Membagi-bagikan atau mengirimkan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, MH, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet, sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV atau Closed Circuit Television adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu Closed Circuit Television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Chiu Fung alias Afung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan semua tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer.
sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan ke-2 yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari CCTV, frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kepada saksi Cuk Putranto yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut, saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Kompleks Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama saksi Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit yang ternyata di dalamnya berisi video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi.
Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa di dalam persidangan, ahli atas nama Dr. Eva Ahjani Zulfa SHMH memberikan pendapat terkait meeting of mind, yaitu kesepakatan berjenjang. Ahli jelaskan apabila berbicara bentuk penyertaan atau medededer, atau ahli jelaskan sebenarnya adalah medepleger, yang mana artinya bersama-sama, dan ada juga di dalam medepleger ini ada orang yang berbuat dan ada juga seseorang yang berperan sebagai mindset. Syarat yang ditentukan dan dijelaskan dalam KUHP adalah adanya kerjasama yang disadari untuk melakukan tindak pidana yang sama. Kesadaran untuk melakukan kerjasama itu untuk melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sama dan harus sinkron terhadap pengetahuan tersebut demikian. Ahli juga menjelaskan apabila berbicara perintah, maka erat kaitannya dengan Dunplocker atau outlooking. Karena sebenarnya orang yang memberi perintah adalah seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana yang ahli jelaskan bahwa Dunpleger adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 kedua apabila tadi dikaitkan dengan medededer atau meeting of mind adalah sama kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, sehingga apabila berbicara mengenai perintah misalnya menggunakan Dunpleger seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 kedua atasan dan bawahan, kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut, ia melaksanakan apa yang diperintah oleh atasannya. Jikalau perintah tersebut adalah suatu tindak pidana dalam konteks pasal 55 ayat 1 kedua, maka tanggung jawab ada pada dua-duanya. Meskipun perannya berbeda, dan dalam Dunpleger yang memberi perintah yang bertanggung jawab, sehingga dikarenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi di persidangan atas nama Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa dapat diperoleh petunjuk bahwa saksi Ferdi Sambo memberikan perintah kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang kemudian secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa dan kepada saksi Ari Cahya, sehingga perintah Ferdi Sambo tersebut dilaksanakan oleh saksi Irfan Widianto. Adanya perintah yang disampaikan secara berjenjang sehingga terlaksana tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat atau muncul meeting of mind di antara saksi-saksi Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa untuk bersama-sama melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang terdapat di dalam dakwaan pertama subsidiar telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut di dalam sebelum memutuskan besaran pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana di dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini, oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, yaitu barang bukti berhuruf A berdasarkan penetapan nomor 1734 Pen Persit
PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2022, huruf B, huruf C, huruf E, huruf F, dan sampai dengan poin angka 49, barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SIK. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengandung jenis pemidanaan denda, maka dengan demikian terdakwa dihukum untuk bayar pidana denda sebesar yang disebutkan di dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. 2. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti keseluruhnya ada 67 item tetap dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan
Adapun bukti yang diajukan oleh penasihat hukum, keseluruhnya ada 21 itu tetap terlampir dalam berkas perkara. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat bersama Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suwal, Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Juyamto, Sarjana Hukum, Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Mahendra D. SHMH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, demikian telah kami bacakan putusan terhadap saudara. Ya, terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima, kemudian menyatakan banding, atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan apakah saudara terima atau tidak terima. Berpikir dulu, begitu ya. Penuntut umum? Ya. Baik, dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Lanjut. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Gus.
Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Baik, acara ini adalah untuk putusan. Ya. Hak saudara nanti akan kami beritahukan setelah dibacakannya putusan ini. Perhatikan dan dengarkan baik-baik putusannya. Putusan nomor 802, Pitsus 2022, PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan segala identitas dirinya sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat penasihat hukum pada law firm Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di distrik 8 Prosperity Tower level 5 Sudirman Central Business District BCBD lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus HY dan P garis datar LF titik SKK titik PIT titik 008 titik 010 titik 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 709 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sahala dan kawan-kawan advokat atau pengacara dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakara Jalan Cikini 4 nomor 10 lantai 2 unit 2B Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 nomor 724 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 802 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 802 garing Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Menimbang bahwa diulangi, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Memerintahkan barang bukti keseluruhannya ada 67 item terlampir dalam berkas perkara dan membebankan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang diajukan tersendiri pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pembelaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah sosok yang pandai merangkai kata
lagi tampil dengan membacakan untayan kalimat. Karena begitu besar trauma di setiap apapun yang terdakwa lakukan dan katakan yang akan menjadi sentimen negatif dan menyudutkan terdakwa. Bagi terdakwa, fakta persidangan sudah cukup untuk mengungkapkan kronologis peristiwa menjadi terang tanpa ada yang ditutupi. Bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah sesuai dengan SOP meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Bahwa terdakwa sudah menghadapi penghakiman publik untuk hal yang tidak terdakwa lakukan dan tidak ada sedikit pun niatan untuk meluruskannya. Karena bagi terdakwa kebenaran akan menemukan jalannya dan terkuak sendiri di fakta persidangan. Penghakiman liar yang mengatakan terdakwa mengantarkan peti dan melarang buka peti adalah sesuatu yang tidak benar adanya. Bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan, mulai penempatan di Patsus selama 30 hari hingga saat ini, bertubi-tubi cobaan datang dari internal Polri, seperti semua brutal membalaskan dendam kepada terdakwa. Bagaimana tidak, dalam perkara ini saja terdakwa diperiksa oleh penyidik yang sedang menanti giliran sidang kode etik setelah terbukti dalam pemeriksaan Biro Paminal yang terdakwa pimpin pada waktu itu bahwa yang bersangkutan bersalah, namun terdakwa tetap menjalani prosesnya meskipun hal tersebut melanggar aturan internal. Karena terdakwa menghormati kebijakan pimpinan, maka terdakwa tetap menjalani proses hukum seperti keinginan oknum. Dan saat terdakwa dalam masa tahanan yang sulit, terdakwa menghadapi tuduhan keji sebagai pelindung mafia dan lain sebagainya. Karena tersebarnya isi pemeriksaan kode etik dalam BAP etik terkait pernyataan kepergian ke Jambi menggunakan pesawat apa. Dan terdakwa jawab apa adanya, yaitu terdakwa dan rombongan pergi menggunakan private jet. Pada waktu itu terdakwa diperiksa oleh Ditipikor Mabes Polri, terdakwa berikan semua bukti asal muasal uang yang digunakan hingga pelaporan pajak dan rekening terdakwa. Sampai akhirnya mereka tidak bisa berkata apa-apa, namun kata maaf pun atas tuduhan tersebut tidak ada, apalagi surat pemberhentian perkara. Lagi-lagi tidak ada pelurusan dari internal Polri berkaitan dengan hal ini dan pemeriksaan kode etik yang seyogyanya bersifat rahasia. Selanjutnya demi kepuasan publik, terdakwa harus menghadapi sidang kode etik yang dipaksakan harus dilaksanakan. Terdakwa sampai mengirim surat kepada Bapak Kapolri dan Kadif Propam hingga akhirnya diputuskan untuk menunda sidang kode etik beberapa hari. Majelis Hakim seringkali katakan terlalu banyak kejanggalan dalam perkara ini. Maka terdakwa tegaskan kembali selama 15 tahun dari 27 tahun masa dinas terdakwa di Propam, Biro Paminal, beracara pidana seperti ini bukanlah keahlian terdakwa. Sehingga dari sini terdakwa semakin tahu istilah rekayasa kasus benar adanya. Sebuah perkara bisa berjalan dan dituntut hanya berdasarkan keterangan antar satu orang dan bahkan orang tersebut yang memiliki peran yang sangat krusial bisa dituntut lebih rendah. Terdakwa lahir, tumbuh dan berkembang dari kalangan minoritas, lulus Akabri di tahun 1995 dengan doktrin yang sangat kental karena di saat itu Polri masih bergabung dengan TNI. Menjadi lulusan 20 terbaik hingga bisa bersalaman dengan almarhum Presiden Soeharto, kebanggaan terpancar dari wajah kedua orang tua terdakwa yang hingga saat ini mereka diberikan umur panjang dan bisa melihat terdakwa menjadi seorang jenderal. Meskipun pada akhirnya jatuh untuk sesuatu yang terdakwa sendiri sampai saat ini masih berpikir keras di mana kesalahan menjalan sesuatu sesuai SOP yang diatur oleh aturan institusi itu sendiri. Tenaga dan integritas yang selama ini terdakwa jaga, serta prestasi yang selama ini sudah terdakwa ukir pada Divisi Propam Polri selama lebih dari 15 tahun, terhitung dari 27 tahun terdakwa mengabdi pada Kepolisian Republik Indonesia, akhirnya seperti tidak menjadi arti dan pertimbangan hingga terdakwa harus terjatuh di jurang sejauh ini. Majelis Hakim yang mulia, mohon ada sedikit harapan, sebuah titik terang di mana kesewenangan tidaklah boleh menang atas kinerja menjaga nama baik institusi. Semoga Majelis Hakim yang mulia terhormat selaku wakil Tuhan di dunia ini bisa memberikan putusan dengan hati nurani
tanpa pressure, apalagi syarat akan kepentingan ataupun terbelenggu dengan kejamnya opini-opini yang terdapat di media. Keputusan majelis hakim sangat mempengaruhi keyakinan terdakwa bahwasanya apa yang terdakwa lakukan selama mengabdi pada institusi Polri dan berdinas di fungsi satuan yang bertugas menjaga nama baik institusi bukanlah hal yang sia-sia. Pembelaan penasihat hukum terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dan tidak ada satupun alasan bagi terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan Ferdi Sambo kepada terdakwa. Dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan keterangan yang disampaikan Ferdi Sambo adalah keterangan bohong atau keterangan tidak benar. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang dilakukan dengan etikat baik. Terlebih lagi terdakwa telah mendengar penjelasan Ferdi Sambo setelah menghadap Kapolri. Bahwa pelaksanaan perintah Ferdi Sambo selaku Kadif Propam masih termasuk ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karopaminal. Video pasal 1 angka 14 dan 15 pasal 11 ayat 2. Huruf A Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto Peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015, junto Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Polri. Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penyelidikan selalu dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana surat perintah nomor 2055 garing 7 Romawi garing HUK.6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang diragukan keabsahannya oleh penuntut umum di muka persidangan ini. Berdasarkan keterangan saksi Arif Rahman, Muhammad Rafli, Novianto Rifai dan Cuk Putranto yang bertentangan dengan keterangan saksi Adecat Iputu Ade Gita dan Mika Mei Salim, Agung Pratama Marta dan Ferdi Sambo, telah dibuat kesimpulan oleh penuntut umum dengan menggiring opini seolah-olah terdakwa ikut serta dalam pertemuan antara Arifin dengan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa terdakwa tidak mempunyai motif apapun untuk melakukan upaya obstruction of justice, karena apabila terdakwa mengetahui sedari awal adanya perintah penghapusan isi rekaman CCTV, pasti akan dilaporkan kepada Kapolri. Dan tentu saja hal tersebut akan memudahkan terdakwa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Motif keuangan pun tidak mungkin dilakukan terdakwa karena faktanya terdakwa sudah hidup berkecukupan. Bahwa dari analisa fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan dan beberapa fakta yang terbukti dan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, yaitu fakta yang terbukti. Pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.22 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ferdi Sambo dan diminta datang ke rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3. Di rumah mana terdakwa mendapat cerita dari Ferdi Sambo tentang pelecehan istrinya yang direkayasa sendiri oleh Ferdi Sambo dan terdakwa mempercayainya sebagai cerita yang benar. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022, setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap Kapolri, Ferdi Sambo ikut menghadap dan menceritakan kejadian tembak-menembak di rumahnya, sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak mempercayai cerita Ferdi Sambo tersebut. Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Agus Nurpatria dan Harun agar masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti diamankan untuk penanganan selanjutnya di Paminal saja. Dan Kapolri sudah mempercayai kejadian yang terjadi adalah tembak-menembak. Pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk melakukan pengecekan CCTV Komplek Polri Duren 3. Perintah tersebut dilanjutkan secara berjenjang sampai diamankan oleh Irfan Widianto hingga diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Agus Nurpatria melaporkan kepada terdakwa bahwa anak buahnya Acai melaporkan ada 20 CCTV dan terdakwa memerintahkan Agus jangan semuanya, cukup di screening yang penting-penting saja. Fakta yang tidak terbukti. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Agus Nurpatria untuk melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf
mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah terdakwa dan Bini Ali menghadap Kapolri, tidak terbukti terdakwa dan Ferdi Sambo kembali ke ruang provos menemui Richard Eliezer, Ricky dan Kuat untuk menyamakan pemikiran sesuai skenario yang dibuat Ferdi Sambo. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Arif Rahman Arifin melalui telepon untuk menemui penyidik Polres Metro Jakarta Selatan agar penyidik membuat folder khusus untuk menyimpan file dugaan pelecehan Putri Chandrawati. Arif Rahman Arifin tidak terbukti melapor kepada terdakwa melalui telepon perihal isi rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2022 yang memperlihatkan Joshua masih hidup, dan tidak terbukti di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa bersama Arif Rahman Arifin menghadap Ferdi Sambo. Pada tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 23 WIB, tidak terbukti terdakwa menelpon Arif Rahman Arifin menanyakan perintah Kadipropam sudah dilaksanakan apa belum. Dari analisa fakta dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dan tidak terbukti tersebut, penasihat hukum terdakwa berdasarkan analisa yuridis berpendapat bahwa dakwaan pertama primer penuntut umum pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan atau tidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan SIK menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya, membebaskan dan melepaskan terdakwa dari tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam mendengar replik penuntut umum pada tanggal 6 Februari 2023 dan duplik penasihat hukum terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada tuntutan dan pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya
Cahya Sumunar Eskom, saksi Tomser Christian Natal, saksi Muhammad Munafri Bahtiar, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Abdul Jafar, saksi Marzuki, saksi Muhammad alias saksi Supardi alias Anto, saksi Jong Jufung alias Afung, saksi Ridwan Janari, saksi Rifaizal Samuel, saksi Ridwan Rekinilson Soplanit, saksi Dimas Ari Jati Pratama, saksi Dwi Robiansah, saksi Arsad Daifa, saksi Aris Julianto, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Arianto, saksi Radite Hernawa, saksi Agus Sariful Hidayat, saksi Novianto Rifai, saksi Muhammad Rafli, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Pratama, saksi Ferdi Sambo, saksi Dr. Andus Seno Soekarto, ahli Heri Prayanto, ahli Dr. Flora Dianti, ahli Dwi Seno Wija Narko, ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean, ahli Adi Setia Mkom. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Hendra Kurniawan, menimbang bahwa penasihat hukum telah mengajukan 5 orang saksi adecat, diulangi 6 orang saksi adecat, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Reditya Adiaksa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso, dan saksi Dr. Andos Ugroseno. Menimbang bahwa selain saksi adecat, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 9 ahli di persidangan, yaitu Profesor Dr. Agus Surono, Profesor Dr. Andika Dutan Bahari, Dr. Frans Asisi Datang, Robintan Sulaiman, Silverius Suharso, Dr. Margarito Kamis, Dr. Haji Dian Atwiarawan Daeng Tawang, Dr. Eva Ajani Zulfa, dan ahli Andi Widiatno. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti yang keseluruhannya ada 67 item, menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya telah pula memperlihatkan dan menyerahkan barang bukti sebagai mana tersebut dalam berita acara yang seluruhnya terdapat 21 item, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan penasihat hukum, pembelaan terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa pembelaan pribadi yang diajukan terdakwa pada dasarnya menyatakan ketidakpahamannya harus menjalani persidangan karena menjalankan perintah atasan yang diyakininya sebagai perintah yang benar, meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Pada sisi lain, terdakwa juga menghadapi penghakiman publik untuk sesuatu yang tidak dilakukannya, seperti melarang membuka peti jenazah, padahal pada waktu terdakwa sampai di Jambi,
jenazah sudah dikuburkan, dan atau keberangkatan terdakwa bersama rombongan ke Jambi menggunakan private jet, meskipun untuk itu terdakwa harus menjalani pemeriksaan di Tipikor Mabes Polri dan dapat terdakwa buktikan asal muasal uang yang terdakwa gunakan. Namun jangankan kata maaf dan atau penghentian perkara yang terdakwa dapatkan, malah sebaliknya tidak ada pelurusan ketidakbenaran dari internal Polri, bahkan terdakwa dipatsuskan dan diperiksa oleh penyidik yang telah terdakwa periksa di Biro Paminal, dinyatakan bersalah dan menanti giliran menjalani sidang kode etik. Bahwa ada pun pembelaan penasihat hukum terdakwa dengan memperhatikan analisa fakta dan yuridis, menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum. Memang bahwa terhadap pembelaan pribadi terdakwa terkait menjalankan perintah atasan yang diyakini sebagai perintah yang benar, dan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang dilakukan penuntut umum atas diri terdakwa. Sedangkan pembelaan pribadi terdakwa terkait penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah orang yang sudah dinyatakan bersalah dan sedang giliran menjalani sidang kode etik. Menurut hemat majelis hakim tidak dapat dijadikan dasar batalnya BAP terdakwa via pasal 1 angka 1 dan 3, pasal 8, pasal 75 dan pasal 56 KUHP. Dan atau terdakwa dapat melaporkan penyidik tersebut kepada Provos via pasal 34 Perkap Polri nomor 2 tahun 2016. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan pribadi terdakwa selain yang menjadi substansi pokok perkara menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. Adapun pembelaan pribadi terdakwa dan penasihat hukumnya terkait substansi perkara akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan pertama primer telah didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur pertama, setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam hal ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Hendra Kurniawan SIK yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum. Dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat, jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Unsur kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar
Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Vantolicking, yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and witten, dalam artian pembuat harus menghendaki, willen, melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti, witten, akan akibat daripada perbuatan tersebut. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga, masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi dan Dr. Flora Dianti yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono dan Dr. Haji Dian Adriawan Daengtawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangan. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Agus Nurpatria, Ari Cahya Nugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3, di sekitar kompleks Polri Duren 3. Perintah mana langsung ditujukan terdakwa kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022, terdakwa yang saat itu berada di komplek Polri Duren 3 bersama saksi Agus menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat ia terdakwa terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon saksi Agus, terdakwa menanyakan perintah Ferdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di komplek Duren 3, berapa banyak CCTV di komplek Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan untuk menghadap saksi Agus di komplek Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya, sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Irfan datang ke komplek Polri Duren 3 dan menghubungi saksi Agus Nurpatria. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh saksi Agus DVR dalam pos Satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan diamankan. Bahwa atas perintah saksi Agus tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos Satpam menuju rumah Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan, mau kemana? Dijawab oleh saksi Irfan, mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya. Bahwa dengan bantuan saksi Afung,
DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan dalam plastik hitam yang untuk kemudian untuk diserahkan kepada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Memang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan terdakwa. 1, saksi Verdi Sambo, saksi Verdi Sambo, terdakwa, dan saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2, saksi Irfan menyatakan perintah saksi Agus adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3, saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada saksi Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV di tanggal 8 Juli 2022, terdakwa sudah memerintahkan saksi Agus untuk membuat surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing hub titik 66 garing 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk melaksanakan penyidikan, full bucket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personal diantaranya adalah Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Adi Pradana, Idham Faida, Harosta P. Tambubalon, Januar Arifin, dan Sigit Mukti Hanggono. Terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022 bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari Verdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Verdi Sambo, terdakwa, dan saksi Agus Nurpatria. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari sisi Irfan dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bariskim Polri, maka perintah yang diberikan terdakwa melalui saksi Agus kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan terdakwa selaku karupaminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antar biro paminal dengan Bariskim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini Kabariskim Polri. Menimbang bahwa adanya perintah terdakwa di luar kewenangannya tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa pada waktu diperintah Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang telah menjalankan perintah tersebut, sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Verdi Sambo, sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa untuk memerintahkan saksi Ari Cahya dan saksi Irfan Widianto yang bukan personal organik Biro Paminal Polri.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur ketiga, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif. Artinya, manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, memilih frasa menyebarkan, karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilai pengertian menyebarkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti menghamburkan, menyiarkan dalam hal kabar dan sebagainya, menabur dalam hal benih dan sebagainya. 2. Membagi-bagikan, mengirimkan dalam hal undangan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SA, Eskom, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tidak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV, closed circuit television, adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu closed circuit television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Jiufung alias Apung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR. Sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan sebagaimana tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,
merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer, sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait informasi dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR, CCTV, yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1/5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk, Baikuni, Arif Rahman, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV komplek Polri Duren 3 kepada saksi Cuk yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di komplek Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit. Yang ternyata
Di dalamnya berisikan video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur kapasitas seseorang dalam satu perbuatan pidana, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan pertama primer yang diambil alih ke dalam dakwaan pertama subsidiar di atas, bahwa terdakwa atas perintah Ferdi Sambo telah menunjuk saksi Ari Cahya untuk melaksanakan pengamanan dan pengecekan di kamera CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3. Perintah mana kemudian didelegir saksi Ari Cahya kepada saksi Irfan Widianto. Karena pada saat itu di tanggal 9 Juli 2022 saksi Ari Cahya sedang berada di Bali. Bahwa pada bagian lain terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20 waktu Indonesia bagian Barat telah menghadap Ferdi Sambo bersama dengan saksi Arif terkait rekaman DVR CCTV yang diambil saksi Irfan menggambarkan tentang keadaan Joshua yang masih hidup. Sekalipun keterangan saksi Arif tersebut dibantah terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menghadap saksi Ferdi Sambo di tanggal 13 Juli 2022. Melainkan datang menghadap Ferdi Sambo sepulangnya terdakwa dari Jambi di tanggal 14 Juli 2022. Menimbang bahwa saksi Novian Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa bersama saksi Arif Rahman Arifin masuk ke ruangan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa demikian juga saksi Adecat, Iputu Gede Gita Pradana selaku ajudan terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa sepulangnya dari Jambi terdakwa langsung menuju kompleks Polri Duren 3 dan kemudian pulang ke rumahnya. Saksi pun kemudian pulang sekira jam 15 waktu Indonesia bagian Barat dan pada waktu itu terdakwa tinggal di rumahnya. Saksi Adecat Mika Mei Salim selaku driver dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya berada di komplek Polri sampai dengan jam makan siang dan sore harinya mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak ada panggilan dari terdakwa untuk datang ke kantor. Demikian juga saksi Raditya Adiasa selaku honorer di Biro Paminal dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak pagi terdakwa tidak datang ke kantor dan saksi pulang ke rumah sejak jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim mendapati keadaan bahwa saksi Adecat, Iputu Gede Gita, dan Mika Mei Salim pada tanggal 13 Juli 2022 tidak mengikuti terdakwa sampai dengan malam hari. Sementara di sisi lain saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto yang berada di ruang Sespri dan Pentri Kadipropam sampai dengan malam hari, mereka melihat kedatangan terdakwa bersama saksi Arif sekira jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut terlihat adanya kesesuaian keterangan antara saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto dengan keterangan saksi Iputu Gede Gita, Mika Mei Salim, dan Raditya Adiasa terkait keberadaan terdakwa di tanggal 13 Juli 2022. Di mana pada satu sisi disebutkan terdakwa datang sekira jam 20 WIB dan di sisi lain para saksi Adecat sudah pulang ke rumahnya masing-masing pada sore hari dan tidak mendampingi terdakwa. Atau dengan kata lain, terdakwa
atau dengan kata lain terdapat petunjuk bahwa terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 tersebut datang menghadap Ferdi Sambo sekira jam 20 WIB. Sehingga dengan demikian alibi terdakwa dan Ferdi Sambo yang mengatakan mereka tidak bertemu di tanggal 13 Juli 2022 haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa karena telah ternyata terdakwa menunjuk saksi Ari Cahya yang telah mendelegir perintah terdakwa kepada saksi Irfan untuk mengambil DVR CCTV yang di dalamnya menggambarkan keadaan Joshua yang masih hidup dan gambaran mana telah dilaporkan terdakwa bersama saksi Arif kepada Ferdi Sambo, maka majelis hakim berpendapat bahwa perintah berjenjang tersebut adalah perintah di luar kewenangan terdakwa yang melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas. Rangkaian perintah berjenjang mana menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai orang diulangi. Rangkaian perintah berjenjang mana menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai yang menyuruh lakukan perbuatan pidana. Sehingga dengan demikian unsur keempat telah pula terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama subsidiar, maka dengan sendirinya majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dan terhadap dakwaan selanjutnya, pada dakwaan kedua primer dan subsidiar, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama subsidiar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang diulangi, menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap pasal yang didakwakan kepada penuntut umum, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka kepada terdakwa akan dihukum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut. Yang memberatkan, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa selaku anggota Polri perguruan tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional. Keadaan yang memberatkan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti
yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suhail Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Juyamto Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Hendra Yulistiawan Sarjana Hukum, Magister Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Saripudin Sarjana Hukum dan Matius Budusituru Sarjana Hukum, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sahnan Tanjung BCSH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Begitu ya. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima, kemudian menyatakan banding, atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Pikir-pikir. Demikian juga penuntut umum. Begitu ya. Dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Terima atau mau mengajukan banding, Pak? Pak Indra. Anto, Saksi Chong Jiu Fung alias Afung, Saksi Ridwan Janari, Saksi Rifaisal Samuel SIKMA, Saksi Ridwan Reiki Nelson Soplanit SIKMH, Saksi Dimas Arki Jati Pratama, Saksi Dwi Robiansah, Saksi Arsad Daifa, Saksi Aris Yulianto SH, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Arianto, Saksi Redita Hernawa SPD, Saksi Dr. Andes Agus Sariful Hidayat SH, Saksi Irfan Widianto SH SIK, Saksi Cuk Putranto SH SIK, Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, Saksi Baikuni Wibowo SIK, Saksi Hendra Kurniawan SIK, Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA, Ahli Heri Prianto SH, Ahli Dr. Flora Dianti AMD SHMH, Ahli Dwi Senowi Janarko SHMH, Ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean SHMHUM, Saksi
Ahli Adi Setia M.Com. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Agus Nurpatria SIK dan telah pula mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi adecas, yaitu saksi I Putu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Raditya Adiasa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso. Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan ahli yang oleh terdakwa atas nama ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli Profesor Dr. Andika Duta Bahani SPD M.Hum, ahli Dr. Frans Asisi Datang SS M.Hum, saksi ahli Robintan Sulaiman SHMH MAMM CLA, ahli Silverius Suharso SEMM MPSI, ahli Dr. Margarito Kamis SHM.Hum, ahli Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, saksi ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH, ahli Andi Widiatno SH-Eskom MH, di mana keterangan saksi masing-masing saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan tercantum pula di dalam putusan perkara ini. Namun pada persidangan pada hari ini dianggap telah dibacakan, namun tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan yang diucapkan pada hari ini. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa, mana terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melalui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primer telah didakwa melanggar pasal 49, pasal Jungto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut
harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Van Toelifting yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and weten, dalam artian pembuat harus menghendaki atau willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau weten akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain, tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku, atau bertentangan dengan tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi SHMH dan Dr. Flora Dianti AMD SHMH yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono SHMH dan Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau willen perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau weten akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahyanugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3, perintah mana langsung ditujukan Hendra Kurniawan kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan yang saat itu berada di Kompleks Polri Duren 3 bersama terdakwa menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat saksi Hendra Kurniawan terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon terdakwa. Saksi Hendra Kurniawan menanyakan perintah Ferdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV, sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di Kompleks Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk menghadap terdakwa di Kompleks Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Irfan datang di Kompleks Duren 3 dan menghubungi terdakwa. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh terdakwa DVR dalam pos satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan amankan. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos satpam menuju rumah saksi Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan mau kemana. Dijawab oleh saksi Irfan mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya, maksudnya saksi Cuk Putranto. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas Ferdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus
dan dimasukkan ke dalam plastik hitam untuk diserahkan pada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Menimbang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan saksi Hendra Kurniawan, yaitu 1. Saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2. Saksi Irfan menyatakan perintah terdakwa adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3. Saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil oleh saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan sudah memerintahkan terdakwa untuk membuat surat perintah nomor sprint /2055 7 Romawi /HUK.66/2022 yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan untuk melaksanakan penyelidikan full paket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personel diantaranya adalah 1. Agus Nurpatria SIK, 2. Arif Rahman Arifin SIK MH, 3. Adi Pradana AE SIK, 4. Idam Faidillah, 5. Harosta P. Tampu Bolon STK SIK, 6. Januar Arifin, 7. Sigit Mukti Hanggono. Bahwa terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari saksi Ferdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV, tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari saksi Irfan Widianto, dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan saksi Hendra Kurniawan melalui terdakwa kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan saksi Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri, dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini adalah Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa apakah perintah terdakwa di luar kewenangan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saksi Hendra Kurniawan pada waktu diperintah Ferdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut, dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Ferdi Sambo. Saat pada tanggal 9 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto menghadap terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terdakwa mengetahui bahwa saksi Irfan adalah anggota dari saksi Ari Cahya yang berasal dari Bareskrim Polri, bukan anggota dari Biro Paminal. Sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa saat memerintahkan saksi Irfan Widianto yang bukan personel organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik
dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti 1. Menghamburkan atau menyiarkan, misalnya kabar dan sebagainya, menabur, benih dan sebagainya. 2. Membagi-bagikan atau mengirimkan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, MH, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet, sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV atau Closed Circuit Television adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu Closed Circuit Television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Chiu Fung alias Afung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan semenomen tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer.
sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan ke-2 yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari CCTV, frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kepada saksi Cuk Putranto yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Kompleks Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama saksi Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit yang ternyata di dalamnya berisi video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi.
Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa di dalam persidangan, ahli atas nama Dr. Eva Ahjani Zulfa SHMH memberikan pendapat terkait meeting of mind, yaitu kesepakatan berjenjang. Ahli jelaskan apabila berbicara bentuk penyertaan atau metadata, atau ahli jelaskan sebenarnya adalah medapleger, yang mana artinya bersama-sama, dan ada juga di dalam medapleger ini ada orang yang berbuat dan ada juga seseorang yang berperan sebagai mindset. Syarat yang ditentukan dan dijelaskan dalam KUHP adalah adanya kerjasama yang disadari untuk melakukan tindak pidana yang sama. Kesadaran untuk melakukan kerjasama itu untuk melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sama dan harus sinkron terhadap pengetahuan tersebut demikian. Ahli juga menjelaskan apabila berbicara perintah, maka erat kaitannya dengan downblocker atau outlocking. Karena sebenarnya orang yang memberi perintah adalah seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana yang ahli jelaskan bahwa downblocker adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 ke 2 apabila tadi dikaitkan dengan metadata atau meeting of mind adalah sama kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, sehingga apabila berbicara mengenai perintah misalnya menggunakan downblocker seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 atasan dan bawahan, kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut, ia melaksanakan apa yang diperintah oleh atasannya. Jikalau perintah tersebut adalah suatu tindak pidana dalam konteks pasal 55 ayat 1 ke 2, maka tanggung jawab ada pada dua-duanya. Meskipun perannya berbeda dan dalam downblocker yang memberi perintah yang bertanggung jawab sehingga dikarenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi di persidangan atas nama Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa dapat diperoleh petunjuk bahwa saksi Ferdi Sambo memberikan perintah kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang kemudian secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa dan kepada saksi Ari Cahya, sehingga perintah Ferdi Sambo tersebut dilaksanakan oleh saksi Irfan Widianto. Adanya perintah yang disampaikan secara berjenjang sehingga terlaksana tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat atau muncul meeting of mind di antara saksi-saksi Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa untuk bersama-sama melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang terdapat di dalam dakwaan pertama subsidiar telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut di dalam sebelum memutuskan besaran pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana di dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini, oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, yaitu barang bukti berhuruf A berdasarkan penetapan nomor 1734 Pen Persit
PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2022, huruf B, huruf C, huruf E, huruf F, dan sampai dengan poin angka 49, barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SIK. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengandung jenis pemidanaan denda, maka dengan demikian terdakwa dihukum untuk bayar pidana denda sebesar yang disebutkan di dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP, terdakwa dibebani pula untuk bayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. 2. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Suasana di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini akan menjadi lokasi pembacaan vonis hukuman terhadap 2 terdakwa kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Tampak jaksa penuntut umum ini sudah hadir di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk 2 terdakwa, saudara, yakni Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun masih belum memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga masih menunggu, saudara, kedatangan dari 2 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini masih belum diketahui apakah
persidangan akan dilakukan secara bergiliran atau bersamaan. Seperti diketahui saudara, hari ini menjadi hari yang penting bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria lantaran akan mendengarkan vonis hukuman langsung dari majelis hakim. Sebelumnya, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat menunda pembacaan putusan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Penundaan itu terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Hakim menyatakan belum siap dengan putusan untuk dua terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Kemudian sidang diundur dan kembali dilakukan pada hari ini, Senin 27 Februari 2023. 4 terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto, serta Irfan Widianto telah menjalani sidang pembacaan vonis hakim. Mantan Wakadan B Biro Paminal Div Propampori Arif Rahman divonis 10 bulan penjara. Arif dinyatakan bersalah karena terlibat dalam perusakan CCTV dan membuat penyidikan kasus terhalangi. Hakim juga menghukum Arif untuk membayar pidana denda 10 juta rupiah. Jika tak dibayar, denda bisa diganti dengan 3 bulan penjara. Pasca pembacaan vonis hakim, istri Arif bernama Nadia mendadak menangis histeris di ruang sidang. Tak hanya itu, ayah Arif juga terlihat menangis, bahkan beranjak dari kursi dan melakukan sujud syukur. Diketahui vonis hakim untuk Arif Rahman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebelumnya. Jaksa sebelumnya menuntut Arif dengan hukuman 1 tahun penjara. Kemudian Irfan Widianto juga divonis 10 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah. Sementara itu, Saudara, Baikuni Wibowo divonis hakim dengan hukuman 1 tahun penjara. Vonis hukuman yang sama juga didapat oleh Cuk Putranto.
Baik, saudara, bisa Anda saksikan saat ini terdakwa Hendra Kurniawan sudah berjalan menuju ke dalam ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa Anda lihat, saudara, Hendra Kurniawan saat ini sudah berada di ambang pintu dan tampak mengenakan kemeja berwarna hitam dan rompi kejaksaan yang telah dilepas sebelum memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi, saudara, Hendra Kurniawan saat memasuki ruang sidang tampak menyapa tim kuasa hukumnya, kemudian memberikan senyum. Dan saat ini, Hendra Kurniawan sudah duduk di kursi terdakwa, kemudian tampak juga diskusi yang terjadi antara Hendra dengan tim kuasa hukumnya sebelum persidangan pembacaan vonis hakim hari ini dimulai. Hendra Kurniawan tampak memberikan senyuman, saudara, dan kembali duduk di kursi terdakwa, sehingga saat ini bisa disaksikan hanya tinggal menunggu tim dari majelis hakim untuk memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar persidangan bisa segera dimulai. Bisa Anda saksikan, saudara, ekspresi Hendra Kurniawan saat menunggu kedatangan majelis hakim agar sidang pembacaan vonis bisa segera dilakukan. Baik, saudara, persidangan pertama kali akan dilakukan untuk Agus Nurpatria. Mohon maaf sebelumnya, saya menyebut terdakwa yang pertama kali melakukan persidangan pembacaan vonis hakim adalah Agus Nurpatria, saudara. Baik, saudara, sembari menunggu persidangan pembacaan vonis majelis hakim untuk Agus Nurpatria, saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat pembacaan vonis untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan
dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan dua perkara kepada terdakwa sebesar 10.000 rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Anaswa Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Yulianto Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saripudin SH dan Matius D. Siturasa, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SH.MH, penuntut umum, dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 3 hari. Kami tanyakan Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Saudara, diketahui dari 4 terdakwa perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Brigadir J, hanya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang belum divonis. Kemudian saudara, hari ini vonis hukuman yang akan dibacakan oleh majelis hakim untuk 2 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Untuk sidang yang pertama kali digelar, ini adalah untuk Agus Nurpatria. 4 terdakwa lainnya yakni Arif Rahmat Arifin, kemudian Irfan Widianto, Baik Uniwibowo, dan Cuk Putranto sudah lebih dulu divonis pada minggu lalu. Seharusnya saudara Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria divonis pada Kamis 23 Februari 2023. Namun sidang ditunda karena majelis hakim belum siap dengan tuntutannya. Diketahui vonis 4 terdakwa ex anak buah Ferdi Sambo lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Lantas bagaimana dengan nasib Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria hari ini? Masih belum diketahui saudara apakah nantinya vonis hakim akan lebih ringan atau sama atau justru lebih berat dari tuntutan jaksa. Kemudian saudara, hari ini persidangan akan dilakukan secara bergantian seperti yang bisa Anda saksikan saat ini. Yang pertama kali akan mendengarkan vonis dari majelis hakim adalah Agus Nurpatria, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan vonis untuk Hendra Kurniawan. Sebelumnya Hendra Kurniawan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.
Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Hendra Kurniawan dengan pidana denda sebesar 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Jaksa menilai mantan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Divpropam itu dengan sengaja membuat terganggunya sistem elektronik pada DVR CCTV di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Diketahui CCTV menjadi petunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Kemudian, saudara, sebelumnya Hendra Kurniawan juga telah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Mantan Jenderal Bintang 1 ini dipecat atas perbuatannya yang melanggar etik di penyidikan kasus kematian Brigadir J pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Sama seperti Hendra Kurniawan, saudara, Agus Nurpatria juga dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, Agus Nurpatria juga dibebankan denda 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Jaksa menilai Agus Nurpatria terbukti telah memerintahkan Irfan Widianto untuk menghilangkan rekaman CCTV di pos pengamanan di Kompleks Polri Duren 3. Selain itu dijelaskan Jaksa Agus Nurpatria juga terbukti memerintahkan Irfan Widianto untuk mengambil DVR CCTV di kediaman Ridwan Soplanit. Arahan ex-Kaden A Biro Paminal Divpropam Polri itu untuk mengambil DVR CCTV dinilai jaksa berkaitan dengan pembuktian tindak pidana. Ia juga dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat dari institusi tempatnya mengabdi selama 20 tahun. Kemudian, saudara, saya akan mengajak Anda untuk kembali mengingat vonis yang dijatuhkan hakim untuk 4 terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Yang pertama adalah Arif Rahman Arifin. Terdakwa obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Arif Rahman Arifin divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim. Hal itu diungkap oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Hakim menyatakan perbuatan mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Jika tidak membayar denda, saudara, maka Arif Rahman Arifin harus menjalani tambahan hukuman selama 3 bulan. Kemudian, sebelumnya, saudara, Arif Rahman Arifin dituntut pidana penjara selama 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena jaksa menilai Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran tindak pidana berupa merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Tak hanya itu, JPU juga menyatakan bahwa Arif Rahman juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Seperti diketahui, saudara, dalam kasus ini Arif Rahman disebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 49, Junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menilai Arif Rahman Arifin merusak salinan data rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup. Adapun rekaman tersebut diambil di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV itu terlihat bahwa Brigadir J masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinas Duren 3. Kemudian, saudara, jaksa menyatakan bahwa Arif Rahman Arifin mengetahui bahwa rekaman CCTV itu berkaitan dengan terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Padahal rekaman itu bisa mengungkap tabir dari pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, saudara, JPU menyampaikan Arif Rahman juga telah terbukti melanggar prosedur dalam pengamanan barang bukti. Sebab pengamanan CCTV yang dilakukan Arif tidak disertai dengan surat perintah yang sah. Untuk hal yang meringankan,
jaksa menilai terdakwa Arif Rahman Arifin masih muda dan bisa memperbaiki dirinya. JPU mengungkapkan terdakwa Arif Rahman juga terus terang dan menyesali perbuatannya di persidangan. Kemudian, saudara, kemarin terdakwa lainnya yang sudah mendengarkan vonis yakni Irfan Widianto. Terdakwa perkara obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yakni AKP Irfan Widianto, divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Adapun vonis itu diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, serta Hakim Anggota Ari Muladi dan M. Ramdes di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari lalu. Hakim menyatakan perbuatan ex Kepala Sub Unit atau Kasubnit 1 Subdirektorat atau Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian, saudara, Baikuni Wibowo, yang juga menjadi terdakwa kasus obstruction of justice, divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Vonis tersebut diputuskan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Afrizal Hadi serta Hakim Anggota yakni Ari Muladi dan M. Ramdes pada Kamis 23 Februari lalu. Hakim menyatakan perbuatan ex Verdi Sambo tersebut terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rekaman CCTV. Vonis ini, saudara, masih lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian, Baikuni Wibowo juga telah mendengarkan vonis dari Majelis Hakim, saudara. Ia dituntut 2 tahun penjara, atau ia dituntut 2 tahun penjara terkait obstruction of justice. Ia juga dituntut membayar denda 10 juta rupiah dalam kasus ini. Jaksa meyakini Baikuni Wibowo bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jaksa juga mengungkapkan, saudara, beberapa poin yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Baikuni Wibowo dianggap telah mengikuti perintah atasannya yang dianggap tidak sah secara hukum. Tak hanya itu, pertimbangan memberatkan lainnya bagi Baikuni Wibowo, yakni menyalin dan menghapus dokumen elektronik dalam DVR CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo. Baikuni juga dianggap telah mengakses DVR CCTV secara ilegal. Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Baikuni dianggap jujur dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Kemudian, Baikuni Wibowo juga belum pernah dipidana sebelumnya. Selain itu, juga posisi Baikuni sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa kasus obstruction of justice penyidikan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Cuk Putranto, divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Vonis itu diputuskan pada Kamis kemarin, saudara. Hakim menyatakan perbuatan mantan PSK Subgaudit Bagak Etika Rewa Prof Div Propam Polri itu terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rekaman CCTV.
Dalam kasus ini, Saudara Cuputranto dianggap bersalah. Mantan staf pribadi atau SPRI Ferdi Sambo Cuputranto sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 2 tahun terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J. Tak hanya itu, Cuputranto juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Cuputranto bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. JPU pun menyimpulkan bahwa Cuputranto terbukti melanggar Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, Saudara, Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, sidang pembacaan vonis oleh Majelis Hakim untuk terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J. Agus Nurpatria akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama. Agus Nurpatria Adi Purnama, SIK, dengan segala identitas dirinya, tidak perlu kami bacakan, yang telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat, penasihat hukum pada Laufen Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di Distrik 8, Prosperity Tower Level 5, Sudirman Center Business Distrik Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 710/710/SK/Hukum/10 Romawi/2022 dan didampingi pula oleh Humi Sarsahala dan kawan-kawan, advokat, pengacara, dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakarti, Jalan Cikini 4, nomor 10, lantai 2, unit 2B, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022, nomor 723/SK/Hukum 22. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 803, Pitsus 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan Majelis Hakim nomor 803 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan
Saksi alias Anto, Saksi Chong Jiu Fung alias Afung, Saksi Ridwan Janari, Saksi Rifaisal Samuel SIKMA, Saksi Ridwan Reiki Nelson Soplanit SIKMH, Saksi Dimas Arki Jati Pratama, Saksi Dwi Robiansah, Saksi Arsad Daifa, Saksi Aris Yulianto SH, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Arianto, Saksi Redita Hernawa SPD, Saksi Dr. Andes Agus Sariful Hidayat SH, Saksi Irfan Widianto SH SIK, Saksi Cuk Putranto SH SIK, Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, Saksi Baikuni Wibowo SIK, Saksi Hendra Kurniawan SIK, Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA, Ahli Heri Prianto SH, Ahli Dr. Flora Dianti AMD SHMH, Ahli Dwi Senowi Janarko SHMH, Ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean SHMHUM, Saksi Ahli Adi Setia MKOM. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Agus Nurpatria SIK dan telah pula mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi adecas, yaitu saksi I Putu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Raditya Adiasa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso. Menimbang bahwa telah pula didengarkan keterangan ahli yang oleh terdakwa atas nama ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli Profesor Dr. Andika Duta Bahani SPD MHUM, ahli Dr. Frans Asisi Datang SS MHUM, saksi ahli Robintan Sulaiman SHMH MAMM CLA, ahli Silverius Suharso SEMM MPSI, ahli Dr. Margarito Kamis SHMHUM, ahli Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang SHMH, saksi ahli Dr. Eva Ahyani Zulfa SHMH, ahli Andi Widiatno SH Eskom MH, di mana keterangan saksi masing-masing saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan tercantum pula di dalam putusan perkara ini, namun pada persidangan pada hari ini dianggap telah dibacakan, namun tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan yang diucapkan pada hari ini. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah diperlihatkan barang bukti berupa barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa, sebagaimana terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melalui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primer telah didakwa melanggar pasal 49, pasal Jungto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Van Toelifting, yang dimaksud dengan sengaja atau offset adalah willen and weten, dalam artian pembuat harus menghendaki atau willen melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau weten akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain, tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku, atau bertentangan dengan tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragi SHMH dan Dr. Flora Dianti AMD SHMH yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono SHMH dan Dr. Haji Dian Adriawan Daeng Tawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki atau willen perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau weten akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margarito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya Nugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3, perintah mana langsung ditujukan Hendra Kurniawan kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan yang saat itu berada di Kompleks Polri Duren 3 bersama terdakwa menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat saksi Hendra Kurniawan terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon terdakwa.
Saksi Hendra Kurniawan menanyakan perintah Verdi Sambo tentang cek dan amankan CCTV, sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di kompleks Duren 3. Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk menghadap terdakwa di kompleks Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Irfan datang di kompleks Duren 3 dan menghubungi terdakwa. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh terdakwa DVR dalam pos satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan amankan. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos satpam menuju rumah saksi Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan mau kemana. Dijawab oleh saksi Irfan mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya, maksudnya saksi Cuk Putranto. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam plastik hitam untuk diserahkan pada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Menimbang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan saksi Hendra Kurniawan, yaitu 1. Saksi Verdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2. Saksi Irfan menyatakan perintah terdakwa adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3. Saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil oleh saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Hendra Kurniawan sudah memerintahkan terdakwa untuk membuat surat perintah nomor sprint /2055 Romawi HUK.66/2022 yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan untuk melaksanakan penyelidikan full paket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personel diantaranya adalah 1. Agus Nur Patria SIK, 2. Arif Rahman Arifin SIK MH, 3. Adi Pradana AE SIK, 4. Idam Faidillah, 5. Harosta P. Tampu Bolon STK SIK, 6. Januar Arifin, 7. Sigit Mukti Hanggono. Bahwa terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022. Bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari saksi Verdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV, tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Verdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan terdakwa. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari saksi Irfan Widianto, dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan saksi Hendra Kurniawan melalui terdakwa kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan saksi Hendra Kurniawan selaku karo paminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi
antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri, dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini adalah Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa apakah perintah terdakwa di luar kewenangan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saksi Hendra Kurniawan pada waktu diperintah Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Verdi Sambo. Saat pada tanggal 9 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto menghadap terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terdakwa mengetahui bahwa saksi Irfan adalah anggota dari saksi Ari Cahya yang berasal dari Bareskrim Polri, bukan anggota dari Biro Paminal. Sehingga Majelis Hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa saat memerintahkan saksi Irfan Widianto yang bukan personel organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, Majelis Hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti 1. Menghamburkan atau menyiarkan, misalnya kabar dan sebagainya, menabur, benih dan sebagainya. 2. Membagi-bagikan atau mengirimkan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, MH, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV atau Closed Circuit Television adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu Closed Circuit Television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Chiu Fung alias Afung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik.
Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan semua tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar, melanggar pasal 48 jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jungto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer. Sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari CCTV, frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, dan Ridwan
Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kepada saksi Cuk Putranto yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Kompleks Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama saksi Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit yang ternyata di dalamnya berisi video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa di dalam persidangan, ahli atas nama Dr. Eva Ahjani Zulfa SHMH memberikan pendapat terkait meeting of mind, yaitu kesepakatan berjenjang. Ahli jelaskan apabila berbicara bentuk penyertaan atau medededer, atau ahli jelaskan sebenarnya adalah medepleger, yang mana artinya bersama-sama, dan ada juga di dalam medepleger ini ada orang yang berbuat dan ada juga seseorang yang berperan sebagai mindset. Syarat yang ditentukan dan dijelaskan dalam KUHP adalah adanya kerjasama yang disadari untuk melakukan tindak pidana yang sama, kesadaran untuk melakukan kerjasama itu untuk melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sama dan harus sinkron terhadap pengetahuan tersebut demikian. Ahli juga menjelaskan apabila berbicara perintah, maka erat kaitannya dengan downblocker atau outlocking. Karena sebenarnya orang yang memberi perintah adalah seseorang yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang ahli jelaskan bahwa downblocker adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 kedua apabila tadi dikaitkan dengan medededer atau meeting of mind adalah sama kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, sehingga apabila berbicara mengenai perintah misalnya menggunakan downblocker seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 kedua atasan dan bawahan kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut ia melaksanakan apa yang diperintah oleh atasannya. Jikalau perintah tersebut adalah suatu tindak pidana dalam konteks pasal 55 ayat 1 kedua, maka tanggung jawab ada pada dua-duanya. Meskipun perannya berbeda dan dalam downblocker yang memberi perintah yang bertanggung jawab sehingga dikarenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi di persidangan atas nama Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa dapat diperoleh petunjuk bahwa saksi Ferdi Sambo memberikan perintah kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang kemudian secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa dan kepada saksi Ari Cahya, sehingga perintah Ferdi Sambo tersebut dilaksanakan oleh saksi Irfan Widianto. Adanya perintah yang disampaikan secara berjenjang sehingga terlaksana tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat atau muncul meeting of mind di antara saksi-saksi Hendra Kurniawan, Ari Cahya, Irfan Widianto, dan terdakwa untuk bersama-sama melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang terdapat di dalam dakwaan pertama subsidiar telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun
memindahkan suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut di dalam sebelum memutuskan besaran pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana di dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini, oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, yaitu barang bukti berhuruf A berdasarkan penetapan nomor 1734 Penpersit PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2022, huruf B, huruf C, huruf E, huruf F, dan sampai dengan poin angka 49 barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SIK. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengandung jenis pemidanaan denda, maka dengan demikian terdakwa dihukum untuk membayar pidana denda sebesar yang disebutkan di dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHP, terdakwa dibebani pula untuk bayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di dalam persidangan. 2. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, membebaskan terdakwa
Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti keseluruhnya ada 67 item tetap dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan adapun bukti yang diajukan oleh penasihat hukum keseluruhnya ada 21 itu tetap terlampir dalam berkas perkara. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat bersama Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suwal, Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Juyamto, Sarjana Hukum, Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Mahendra D. SHMH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, demikian telah kami bacakan putusan terhadap saudara. Ya, terhadap putusan ini ada hal saudara untuk terima atau tidak terima kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan apakah saudara terima atau tidak terima. Berpikir dulu, begitu ya. Penuntut umum? Ya. Baik, dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Lanjut. Silakan lanjut. Masih bagus.
Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Baik, acara hari ini adalah untuk putusan. Ya. Hak saudara nanti akan kami beritahukan setelah dibacakannya putusan ini. Perhatikan dan dengarkan baik-baik putusannya. Putusan nomor 802, Pitsus 2022, PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan segala identitas dirinya sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat penasihat hukum pada law firm Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di distrik 8 Prosperity Tower level 5, Sudirman Central Business District, BCBD, lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus HY dan P garis datar LF titik SKK titik PIT titik 008 titik 010 titik 2022 tanggal 12 Oktober 2022
yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 709 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sara Sahala dan kawan-kawan advokat atau pengacara dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakara Jalan Cikini 4 nomor 10 lantai 2 unit 2B Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 nomor 724 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 802 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 802 garing Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Memerintahkan barang bukti keseluruhannya ada 67 item terlampir dalam berkas perkara dan membebankan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang diajukan tersendiri pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pembelaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah sosok yang pandai merangkai kata apalagi tampil dengan membacakan untayan kalimat. Karena begitu besar trauma di setiap apapun yang terdakwa lakukan dan katakan yang akan menjadi sentimen negatif dan menyudutkan terdakwa. Bagi terdakwa, fakta persidangan sudah cukup untuk mengungkapkan kronologis peristiwa menjadi terang tanpa ada yang ditutupi. Bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah sesuai dengan SOP meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Bahwa terdakwa sudah menghadapi penghakiman publik untuk hal yang tidak terdakwa lakukan dan tidak ada sedikit pun niatan untuk meluruskannya. Karena bagi terdakwa kebenaran akan menemukan jalannya dan terkuak sendiri di fakta persidangan. Penghakiman liar yang mengatakan terdakwa mengantarkan peti dan melarang buka peti adalah sesuatu yang tidak benar adanya. Bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan, mulai penempatan di Patsus selama 30 hari hingga saat ini, bertubi-tubi cobaan datang dari internal Polri, seperti semua brutal membalaskan dendam kepada terdakwa. Bagaimana tidak, dalam perkara ini saja, terdakwa diperiksa oleh penyidik yang sedang menanti giliran sidang kode etik setelah terbukti dalam pemeriksaan Biro Paminal yang terdakwa pimpin pada waktu itu, bahwa yang bersangkutan bersalah, namun terdakwa tetap menjalani prosesnya meskipun hal tersebut melanggar aturan internal. Karena terdakwa menghormati kebijakan pimpinan, maka terdakwa tetap menjalani proses hukum seperti keinginan oknum. Dan saat terdakwa dalam masa tahanan yang sulit,
terdakwa menghadapi tuduhan keji sebagai pelindung mafia dan lain sebagainya. Karena tersebarnya isi pemeriksaan kode etik dalam BAP etik terkait pernyataan kepergian ke Jambi menggunakan pesawat apa. Dan terdakwa jawab apa adanya, yaitu terdakwa dan rombongan pergi menggunakan private jet. Pada waktu itu terdakwa diperiksa oleh Ditipikor Mabes Polri, terdakwa berikan semua bukti asal muasal uang yang digunakan hingga pelaporan pajak dan rekening terdakwa. Sampai akhirnya mereka tidak bisa berkata apa-apa, namun kata maaf pun atas tuduhan tersebut tidak ada, apalagi surat pemberhentian perkara. Lagi-lagi tidak ada pelurusan dari internal Polri berkaitan dengan hal ini dan pemeriksaan kode etik yang sebenarnya bersifat rahasia. Selanjutnya, demi kepuasan publik, terdakwa harus menghadapi sidang kode etik yang dipaksakan harus dilaksanakan. Terdakwa sampai mengirim surat kepada Bapak Kapolri dan Kadif Propam hingga akhirnya diputuskan untuk menunda sidang kode etik beberapa hari. Majelis Hakim seringkali katakan terlalu banyak kejanggalan dalam perkara ini. Maka terdakwa tegaskan kembali selama 15 tahun dan 27 selama 15 tahun dari 27 tahun masa dinas terdakwa di Propam, Biro Paminal, beracara pidana seperti ini bukanlah keahlian terdakwa. Sehingga dari sini terdakwa semakin tahu istilah rekayasa kasus benar adanya. Sebuah perkara bisa berjalan dan dituntut hanya berdasarkan keterangan antar satu orang dan bahkan orang tersebut yang memiliki peran yang sangat krusial bisa dituntut lebih rendah. Terdakwa lahir, tumbuh dan berkembang dari kalangan minoritas, lulus akabri di tahun 1995 dengan doktrin yang sangat kental karena di saat itu Polri masih bergabung dengan TNI. Menjadi lulusan 20 terbaik hingga bisa bersalaman dengan almarhum Presiden Soeharto, kebanggaan terpancar dari wajah kedua orang tua terdakwa yang hingga saat ini mereka diberikan umur panjang dan bisa melihat terdakwa menjadi seorang jenderal. Meskipun pada akhirnya jatuh untuk sesuatu yang terdakwa sendiri sampai saat ini masih berpikir keras di mana kesalahan menjalan sesuatu sesuai SOP yang diatur oleh aturan institusi itu sendiri. Tenaga dan integritas yang selama ini terdakwa jaga serta prestasi yang selama ini sudah terdakwa ukir pada divisi Propam Polri selama lebih dari 15 tahun terhitung dari 27 tahun terdakwa mengabdi pada kepolisian Republik Indonesia, akhirnya seperti tidak menjadi arti dan pertimbangan hingga terdakwa harus terjatuh di jurang sejauh ini. Majelis Hakim yang mulia, mohon ada sedikit harapan, sebuah titik terang di mana kesewenangan tidaklah boleh menang atas kinerja menjaga nama baik institusi. Semoga Majelis Hakim yang mulia terhormat selaku wakil Tuhan di dunia ini bisa memberikan putusan dengan hati nurani tanpa pleasure apalagi syarat akan kepentingan ataupun terbelenggu dengan kejamnya opini-opini yang terdapat di media. Keputusan Majelis Hakim sangat mempengaruhi keyakinan terdakwa bahwasanya apa yang terdakwa lakukan selama mengabdi pada institusi Polri dan berdinas di fungsi satuan yang bertugas menjaga nama baik institusi bukanlah hal yang sia-sia. Pembelaan penasihat hukum terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dan tidak ada satupun alasan bagi terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan Ferdy Sambo kepada terdakwa. Dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan keterangan yang disampaikan Ferdy Sambo adalah keterangan bohong atau keterangan tidak benar. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang dilakukan dengan etikat baik. Terlebih lagi terdakwa telah mendengar penjelasan Ferdy Sambo setelah menghadap Kapolri. Bahwa pelaksanaan perintah Ferdy Sambo selaku Kadif Propam masih termasuk ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karopaminal. Video pasal 1 angka 14 dan 15 pasal 11 ayat 2. Huruf A, Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto Peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015, junto Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan
Polri. Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penyelidikan selalu dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana surat perintah nomor 2055 garing 7 Romawi garing HUK.6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang diragukan keabsahannya oleh penuntut umum di muka persidangan ini. Berdasarkan keterangan saksi Arif Rahman, Muhammad Rafli, Novianto Rifai, dan Cuk Putranto yang bertentangan dengan keterangan saksi Adechat I Putu Ade Gita dan Mika Mei Salim, Agung Pratama Marta, dan Ferdi Sambo, telah dibuat kesimpulan oleh penuntut umum dengan menggiring opini seolah-olah terdakwa ikut serta dalam pertemuan antara Arifin dengan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa terdakwa tidak mempunyai motif apapun untuk melakukan upaya obstruction of justice, karena apabila terdakwa mengetahui sedari awal adanya perintah penghapusan isi rekaman CCTV, pasti akan dilaporkan kepada Kapolri. Dan tentu saja hal tersebut akan memudahkan terdakwa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Motif keuangan pun tidak mungkin dilakukan terdakwa karena faktanya terdakwa sudah hidup berkecukupan. Bahwa dari analisa fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan dan beberapa fakta yang terbukti dan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, yaitu fakta yang terbukti. Pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.22 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ferdi Sambo dan diminta datang ke rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3. Di rumah mana terdakwa mendapat cerita dari Ferdi Sambo tentang pelecehan istrinya yang direkayasa sendiri oleh Ferdi Sambo dan terdakwa mempercayainya sebagai cerita yang benar. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022, setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap Kapolri, Ferdi Sambo ikut menghadap dan menceritakan kejadian tembak-menembak di rumahnya, sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak mempercayai cerita Ferdi Sambo tersebut. Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Agus Nurpatria dan Harun agar masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti diamankan untuk penanganan selanjutnya di Paminal saja. Dan Kapolri sudah mempercayai kejadian yang terjadi adalah tembak-menembak. Pada tanggal 9 Juli 2022, terdakwa mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk melakukan pengecekan CCTV Komplek Polri Duren 3. Perintah tersebut dilanjutkan secara berjenjang sampai diamankan oleh Irfan Widianto hingga diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Agus Nurpatria melaporkan kepada terdakwa bahwa anak buahnya Acai melaporkan ada 20 CCTV dan terdakwa memerintahkan Agus jangan semuanya, cukup di screening yang penting-penting saja. Fakta yang tidak terbukti. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Agus Nurpatria untuk melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap Kapolri, tidak terbukti terdakwa dan Ferdi Sambo kembali ke ruang provos menemui Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat untuk menyamakan pemikiran sesuai skenario yang dibuat Ferdi Sambo. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Arif Rahman Arifin melalui telepon untuk menemui penyidik Polres Metro Jakarta Selatan agar penyidik membuat folder khusus untuk menyimpan file dugaan pelecehan Putri Chandrawati. Arif Rahman Arifin tidak terbukti melapor kepada terdakwa melalui telepon perihal isi rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2022 yang memperlihatkan Joshua masih hidup dan tidak terbukti di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa bersama Arif Rahman Arifin menghadap Ferdi Sambo. Pada tanggal 14 Juli 2022, sekira jam 23 WIB, tidak terbukti terdakwa menelpon Arif Rahman Arifin menanyakan perintah Kadipropam sudah dilaksanakan apa belum. Dari analisa fakta dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dan tidak terbukti tersebut, penasihat hukum terdakwa berdasarkan analisa yuridis berpendapat bahwa dakwaan pertama primer penuntut umum pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan atau tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan SIK, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya, membebaskan dan melepaskan terdakwa dari tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam mendengar replik penuntut umum pada tanggal 6 Februari 2023 dan duplik penasihat hukum terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada tuntutan dan pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar Eskom, saksi Tomser Christian Natal, saksi Muhammad Munafri Bahtiar, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Abdul Jafar, saksi Marzuki, saksi Muhammad alias saksi Supardi alias Anto, saksi Jong Jufung alias Afung, saksi Ridwan Janari, saksi Rifaizal Samuel, saksi Ridwan Rekinilson Soplanit, saksi Dimas Ari Jati Pratama, saksi Dwi Robiansah, saksi Arsad Daifa, saksi Aris Julianto, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Arianto, saksi Radite Hernawa, saksi Agus Sariful Hidayat, saksi Novianto Rifai, saksi Muhammad Rafli, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Pratama, saksi Ferdi Sambo, saksi Dr. Andus Seno Soekarto, ahli Heri Prayanto, ahli Dr. Flora Dianti, ahli Dwi Seno Wija Narko, ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean, ahli Adi Setia Mkom. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Hendra Kurniawan, menimbang bahwa
penasihat hukum telah mengajukan 5 orang saksi adecat, diulangi 6 orang saksi adecat, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Reditya Adiaksa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso, dan saksi Dr. Andes Ugroseno. Menimbang bahwa selain saksi adecat, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 9 ahli di persidangan, yaitu Profesor Dr. Agus Surono, Profesor Dr. Andika Dutan Bahari, Dr. Frans Asisi Datang, Robintan Sulaiman, Silverius Suharso, Dr. Margarito Kamis, Dr. Haji Dian Atwiarawan Daeng Tawang, Dr. Eva Ajani Zulfa, dan ahli Andi Widiatno. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti yang keseluruhannya ada 67 item, menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya telah pula memperlihatkan dan menyerahkan barang bukti sebagai mana tersebut dalam berita acara yang seluruhnya terdapat 21 item, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan penasihat hukum, pembelaan terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa pembelaan pribadi yang diajukan terdakwa pada dasarnya menyatakan ketidakpahamannya harus menjalani persidangan karena menjalankan perintah atasan yang diyakininya sebagai perintah yang benar, meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Pada sisi lain, terdakwa juga menghadapi penghakiman publik untuk sesuatu yang tidak dilakukannya, seperti melarang membuka peti jenazah, padahal pada waktu terdakwa sampai di Jambi, jenazah sudah dikuburkan, dan atau keberangkatan terdakwa bersama rombongan ke Jambi menggunakan private jet, meskipun untuk itu terdakwa harus menjalani pemeriksaan di Tipikor Mabes Polri dan dapat terdakwa buktikan asal muasal uang yang terdakwa gunakan. Namun jangankan kata maaf dan atau penghentian perkara yang terdakwa dapatkan, malah sebaliknya tidak ada pelurusan ketidakbenaran dari internal Polri, bahkan terdakwa dipatsuskan dan diperiksa oleh penyidik yang telah terdakwa periksa di Biro Paminal, dinyatakan bersalah dan menanti giliran menjalani sidang kode etik. Bahwa ada pun pembelaan penasihat hukum terdakwa dengan memperhatikan analisa fakta dan yuridis, menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap pembelaan pribadi terdakwa terkait menjalankan perintah atasan yang diyakini sebagai perintah yang benar dan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa. Sedangkan pembelaan pribadi terdakwa terkait penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah orang yang sudah dinyatakan bersalah dan sedang giliran menjalani sidang kode etik. Menurut hemat majelis hakim tidak dapat dijadikan dasar batalnya BAP terdakwa via pasal 1 angka 1
dan 3, pasal 8, pasal 75, dan pasal 56 KUHP. Dan atau terdakwa dapat melaporkan penyidik tersebut kepada Provos. Itu pasal 34 Perkap Polri nomor 2 tahun 2016. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan pribadi terdakwa selain yang menjadi substansi pokok perkara menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. Adapun pembelaan pribadi terdakwa dan penasihat hukumnya terkait substansi perkara akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan pertama primer telah didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur pertama, setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam hal ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Hendra Kurniawan SIK yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum. Dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat, jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa